dalam mendapatkan buku ini. Jadi secara fisik bukunya seperti ini, Fikih 4 Mazhab. Bisa di zoom ya atau gimana ya? Atau ya nggak apa-apa begini kelihatan ya. Fikih 4 Mazhab. Bukunya ini kira-kira tebalnya 400 halaman. Memang 400 halaman pas. Ya, ditambah dengan katakanlah ini daftar pustaka, kemudian mungkin ditambah dengan daftar isi, ditambah dengan mukaddimah dan sebagainya, ya 415 lah begitu. 400-an halaman. Ya, dan ukurannya adalah ukuran B5, ya ukuran B5. Kira-kira mirip kalau yang sudah pada punya seri fikih kehidupan, nah seperti itu. Seri fikih kehidupan ukurannya B5 dan ukurannya ini 400 halaman. Nah, jamaah sekalian, saya memberikan seperti biasa daftar isi di bagian belakang, sehingga orang kalau membaca buku, ya katakanlah buku ini masih ada sampulnya, masih ada maksudnya segelnya, ya segel yang plastik itu, kan kita tidak bisa membukanya begini, ya kan tidak bisa membaca sekilas atau katakanlah ingin mengintip ini daftar isinya apa sih gitu, atau mungkin pengen baca sekilas tentang mukaddimah isinya apa sih gitu ya. Maka kemudian saya jadikan back cover ini, ya, kalau ini kan cover depan, ini cover belakang, back cover, petikan dari mukaddimah, ada petikan dari mukaddimahnya, dan di sebelah sini ada daftar isinya. Jadi walaupun tidak beli, hanya lihat-lihat saja, hanya membolak-balik saja, tapi tidak jadi beli, minimal sudah dapat informasi. Oh, buku ini bicara tentang apa, gitu ya. Kemudian isinya apa, gitu. Dan kalau saya perhatikan dari segi apa namanya materinya, ini adalah materi yang terkait dengan perkuliahan kita. Hanya saja kemudian dikemas menjadi sebuah buku. Biar apa yang kita pelajari kemarin itu tidak hanya sekedar ngaji nguping, ya, tidak hanya jiping, tetapi juga ada yang bisa kita bawa pulang sebagai catatan. Dulu saya masih ingat waktu masih SD, kita sekolah itu pakai bawa buku tulis, ya, dan bawa pensil, bawa penghapus, dan bawa apa namanya, kalau saya nyebutnya kecil itu rautan. Apa Ustaz Lukman? Rautan juga ya? Iya. Jadi bawa pensil, bawa penghapus, bawa rautan, dan bawa buku tulis. Biar kita nanti menulis gitu kan, karena emang anak SD kan harus bisa menulis. Guru menulis di depan, lalu kita menyalin apa yang disampaikan oleh guru. Ya. Kalau di kampus mungkin kita sudah tidak lagi menyalin ya, karena kita sudah punya bukunya, dosennya sudah menyiapkan buku. Nah, kampus kita ini sekolah fikih ya menyiapkan bukunya gitu ya. Hanya saja buku ini memang baru diberikan atau katakanlah baru disebarkan ya, dibagikan, didistribusikan setelah perkuliahannya selesai. Ya tidak mengapa, karena memang sebenarnya mengikuti dulu ya kajian-kajiannya, baru kemudian setelah sudah lulus ya, nah kemudian baru ini punya kesimpulannya, ini bukunya begitu ya. Nah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di dalam perkuliahan selama 16 kali pertemuan memang Bapak Ibu tidak mendapatkan langsung hard copy-nya ya, hard copy-nya masih berupa soft copy saja, itu dalam bentuk file PDF. Dan yang kedua, bahwa kalau kita baca buku biasanya ada mukaddimah. Nah, ini saya akan tampilkan di sini bentuk soft copy dari buku ini agar kita bisa melihat secara sekilas apa saja yang menjadi isinya. Mungkin ada sebagian di antara kita yang tidak mengikuti perkuliahan secara lengkap gitu ya. Nah, ini kita akan melakukan semacam review ya secara umum dari buku ini. Namanya juga bedah buku, maka bukunya harus kita bedah, bukan hanya sekedar unboxing, tetapi benar-benar kita bedah isinya seperti apa. Baik, Ustadz Lukman mungkin bisa tampilkan apa namanya langsung secara keseluruhan ya, tidak wajah saya dihilangin aja biar bisa lihat langsung kayak apa isinya. Full, oke ya. Baik, ini adalah covernya ya, covernya judulnya Fikih 4 Mazhab, dan kalau kita lihat di pojok sini daftar isinya ya. Kita akan membahas menjadi 5 bagian ya, atau saya klik saja daftar isinya. Nah, ada bagian pertama mengenal mazhab, itu ada bab-babnya. Bab 1 mazhab fikih,
bab 2 hukum bermazhab, bab 3 paham anti mazhab, dan bab 4 talfik antar mazhab. Jadi ini tidak ada dalam materi kuliah kita, karena ini sebagai pengantar saja mengenal apa itu mazhab. Sudah sempat dibahas di mata kuliah kita pada tarikh tasyri' yang season pertama atau yang semester pertama. Nah, baru pada bab kebagian kedua ya kita akan membahas yaitu mazhab yang pertama, yaitu mazhab Hanafi. Bab 1 itu profil umumnya, ya di situ ada siapa itu Abu Hanifah, bagaimana usul mazhabnya, kemudian istilah-istilah yang khas dalam mazhab Hanafi. Nah, bab 2-nya ini adalah fikih khas mazhab Hanafi, fikih khas mazhab Hanafi. Jadi disitulah nanti ada contoh-contoh ya, misalnya bagaimana dalam bidang toharoh itu yang menjadi keunikan atau yang eksklusif lah ya di dalam mazhab Hanafi yang tidak sama dengan mazhab-mazhab yang lain itu apa saja. Ada dalam bidang toharoh, ada bidang sholat, zakat, puasa, haji, umroh. Mungkin sekedar merefresh atau mengingat ya, kita bisa klik di sini yang bidang toharoh. Ya misalnya najis sebesar uang logam. Nah, lebih kecil dari uang logam, kalaupun najis itu tidak dianggap najis, tetapi ya dimaafkan begitu istilahnya. Nah itu khas di dalam madhab Hanafi bahwa fikihnya memang mereka seperti itu ya dalam bab toharoh. Kemudian misalnya ini tayamum pengganti wudhu ya. Nah tayamum sebagai pengganti wudhu itu sifatnya permanen kalau dalam madhab Hanafi. Beda dengan kita umat Islam di Indonesia rata-rata bermadhab Syafi'i, mewakili jumhur ulama mengatakan bahwa tayamum itu sifatnya tidak permanen. Tayamum itu sekedar mengganti atau istilahnya membolehkan ya. Sholat itu kan harus dalam keadaan suci dari hadas, baik hadas kecil atau hadas besar. Kalau tidak ada air, maka kita tetap wajib sholat, tidak gugur kewajibannya. Kita langsung mengerjakan sholat, tetapi kita tayamum dulu. Tapi fungsi tayamum di situ bukan mengangkat hadas, tapi sekedar listibahatis sholat, sekedar membolehkan sholat. Gara-garanya sebenarnya kan kalau orang berhadas kan tidak boleh sholat. Tapi dengan adanya tayamum jadi ada pengecualian. Sifatnya membolehkan sholat. Sholatnya hanya sholat fardu dalam satu waktu. Ya, kalau sudah waktu yang berbeda, nanti kita butuh tayamum lagi, gitu ya. Itu menurut pendapat jumhur ulama seperti itu. Tapi kalau dalam pandangan mazhab Hanafi tidak demikian. Jadi mereka ya tayamum itu sama dengan wudhu. Jadi kalau orang nggak bisa wudhu ya tayamum ya hukumnya sama persis gitu dengan wudhu. Itu contoh yang sederhana. Kemudian ada lagi yang unik di dalam pandangan mereka, kulit babi disamak menjadi suci. Wah ini unik ya. Ini kita merefresh apa-apa yang sudah pernah kita bahas. Kulit babi disamak menjadi suci. Jadi di dalam pandangan mereka bahwa jildul khinzir ya kulit babi itu diriwayatkan oleh Imam Abu Yusuf ya rahimahullah annahu yutahharu bid-dibaghi aidan, bisa berubah jadi suci dengan cara disamak. Padahal kita dalam mazhab Syafi'i nggak bisa begitu ya. Babi itu najis sejak masih hidupnya dia sudah najis. Kalaupun dia mati jadi bangkai maka najisnya jadi double. Pertama tubuhnya itu sendiri aslinya memang benda najis gitu ya. Dan yang kedua ketika dia mati jadi bangkai maka dia tambah lagi status kenajisannya najis pangkat 2 gitu ya. Nah kalaupun kulitnya itu kemudian yang sudah jadi bangkai ya disamak istilahnya, maka penyamakan itu tidak membuat jadi suci tapi kembali ke semula seperti dia masih hidup. Nah yaitu apa? Najis gitu kan. Nah tetapi beda dengan mazhab Hanafi ya, wa ala hadza jildul kalbi yutahharu indana bid-dibagh ya. Kulit bangkai anjing itu bisa disucikan dengan cara penyamakan. Nah berarti kan kalau kita pakai katakanlah produk dari kulit ya, entah itu jaket ya atau sepatu, ikat pinggang, macam-macam lah kan, banyak tas gitu ya. Dari kulit anjing itu kan kalau kita bilang oh nggak bisa, itu kulit anjing najis ya kan. Tapi pakai mazhab Hanafi kulit anjing itu tidak najis dan dasarnya adalah semuanya gitu ya.
Itu contoh saja. Jadi saya hanya lagi tadi bicara sedikit tentang mengenalkan mazhab yang pertama, yaitu mazhab Hanafi, ya. Bahwa ciri khas mazhab Hanafi itu kayak gitu. Baik nanti di dalam toharoh, dalam sholat, dalam zakat, puasa, haji, umroh, bahkan pernikahan, gitu ya. Nah, lalu di bab 3 kita membahas tentang tokoh-tokoh ulama mazhab Hanafi. Ada Abu Yusuf, ada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ada Zufar, ada Al-Hasan, gitu ya. Dan, nah ini yang menarik, di bab 4 kita bicara tentang kitab-kitab utama. Jadi banyak kan orang bicara begini, kita pindah mazhab aja gitu, karena ada satu masalah di mazhab kita pindah ke mazhab yang lain. Saya sering mengkritisi begini, Anda itu kalau mau pindah, Anda harus tahu alamat tujuan loh, jangan asal pindah-pindah doang, tapi pindah kemana, ya, ke bagian mana pindahnya, ke mazhabnya siapa, mazhab Hambali gitu misalnya. Terus taunya itu mazhab Hambali dari mana? Kan itu jadi masalah kan? Enggak, kita pindah ke mazhab Hanafi gitu. Oke, mazhab Hanafi. Tapi pertanyaan saya begini, Anda sudah pernah belajar belum mazhab Hanafi? Belum kan? Nah, kok tahu itu adalah pendapat mazhab Hanafi dari siapa? Apa cuma dengar-dengar aja, cuma gosip aja? Atau Anda tahu dengan pasti gitu ya, dengan officially gitu bahwa ini benar-benar adalah mazhab Hanafi? Nah, jawabannya sederhana sih sebenarnya. Untuk bisa tahu ini adalah mazhab Hanafi atau bukan, ya kita harus punya literatur. Literaturnya apa? Gitu kan? Nah, di bab 4 inilah kita bahas ya. Kitab-kitab utama dalam mazhab Hanafi ya. Coba di sini bisa kita cek ya. Mazhab Hanafi ini ada kitabnya misalnya Al-Jami' As-Shaghir ya. Ini yang menyusun langsung masih murid asli dari Imam Abu Hanifah, yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani gitu ya. Kemudian juga ada Al-Quduri menulis dalam kitabnya itu At-Tajrid. Itu memang kitab induknya juga. Kemudian ada lagi Al-Mabsut ya, karya As-Sarakhsi. Kemudian juga ada kitab yang juga menarik dalam kitab dalam mazhab Hanafi, yaitu Bada'i'us Shana'i' fi Tartibis Syara'i' karya Al-Kasani ya. Kemudian, nah ini jadi kita bahas nih sedikit-sedikit kitabnya kayak gimana, kita review lah paling tidak, walaupun kita nggak punya atau nggak bisa bahasa Arabnya, tetapi paling tidak kita sebutkan itu nama-nama kitab di dalam mazhab Hanafi itu kayak gitu ya. Nah, ini juga ada lagi kitab Bidayatul Mubtadi, Syarhul Hidayah ya. Kemudian ada juga kitab Fathul Qadir. Fathul Qadir ini karya Ibnul Humam ya. Kemudian nanti juga ada kitab yang lain ya, yang khas di dalam mazhab Hanafi, misalnya Ad-Dur Al-Mukhtar Warrad Al-Mukhtar. Ini karya Ibnu Abdin ya, ulama Hanafi yang sudah abadnya udah agak kesini, sudah wafatnya saja sudah 1252. Kita sekarang hidup di 1442. Artinya kita hanya terpaut berapa? 200 tahun sama Ibnu Abdin. Ini kan berarti dekat banget antara mereka, sebagai ini bisa disebut sebagai fikih klasik sebenarnya kan. Belum masuk kepada fikih modern atau fikih kontemporer begitu. Nah, ini menarik ya, di dalam mazhab Hanafi ada beberapa literatur. Nah, yang unik dalam buku kita ini adalah bagian yang paling akhirnya biasanya, yaitu penyebaran. Oke. Jadi kita pengen tahu juga untuk hari ini yang bermazhab Hanafi itu di mana saja gitu ya. Tapi sebelum sampai hari ini biasanya saya akan menulis dulu awal masa pertumbuhan. Jadi sejarah penyebarannya orang-orang yang bermazhab Hanafi ya. Yang awalnya dulu kan di Baghdad, Imam Abu Hanifah itu adanya di Kufah. Kemudian dua orang murid besarnya Abu Yusuf dan Muhammad itu menjadi katakanlah mufti atau menjadi qadhi al-qudat ya, pendamping dari khalifah Bani Abbasiyah di Baghdad. Jadi kedudukan mereka di Baghdad, Abu Yusuf dan Muhammad gitu ya. Tapi kemudian setelah itu generasi berikutnya membuat pertumbuhan mazhab Hanafi ini menyebar kemana-mana, karena murid-muridnya pun juga menyebar kemana-mana. Nah, singkat cerita lalu adalah masa runtuhnya khilafah Islamiyah ya. Baik itu Bani Abbasiyah sendiri yang di Baghdad rata dengan tanah oleh kekuatan Tatar dari timur ya.
kemudian juga Bani Umayyah Jilid 2 yang ada di Spanyol itu juga habis begitu. Nah, generasi berikutnya kan adalah berdirinya Khilafah Turki Utsmani, ya, Bani Utsmaniyah itu yang berkuasa di apa namanya di Istanbul. Nah, sejarah Bani Utsmani itu memang kalau dilihat dari segi mengusung mazhab apa gitu ya, mengusungnya adalah mazhab Hanafi. Nah, Khilafah Turki Utsmani itu bersambung dengan masa kita sekarang. Mereka itu kan eksisnya sejak 1299, ya tahun 1300 lah begitu berdirinya, dan runtuhnya di zaman kita sekarang tahun 1924 gitu ya. Nah, selama mereka eksis kira-kira 7 abad ya kan, 1924 dikurang 1299 atau 1300 lah, kan berarti kira-kira 600-an tahun begitu ya. Nah, selama 600-an tahun itu wilayah Turki Utsmani itu mencakup, boleh dibilang ya hampir seluruh negara Timur Tengah hari ini ya. Makanya setelah Turki Utsmaninya ambruk, kemudian wilayahnya dipetil-petil begitu oleh para penjajahnya ya, baik itu Inggris, Prancis, Itali, Jerman, dan yang lain-lain lah begitu dikuasai. Nah, maka kemudian setelah dikuasai itu, hukum yang berlaku di masing-masing negeri jajahan itu, selain hukumnya para penjajah gitu ya, ada hukum Islam, warisan dari Turki Utsmani. Nah, hukum-hukum Islam itu sering disebut dengan istilah kanun gitu ya. Kanun, dan kanunnya ini banyak mengambil dari mazhab Hanafi. Maka boleh dibilang negeri-negeri yang bermazhab Hanafi itu dulunya dikuasai Turki Utsmani. Nah, maka sampai sekarang banyak masyarakatnya ya tentu saja bermazhab Hanafi begitu ya. Walaupun nanti saya juga menuliskan di bagian akhir satu catatan khusus tentang India dan Pakistan. Karena unik ya, India dan Pakistan ini bahkan sampai hari ini pun ya rakyatnya itu rata-rata semuanya bermazhab Hanafi. Hanafi secara eksklusif. Tidak ada yang di luar Hanafi. Ada lah, tapi ya boleh dibilang terlalu sedikit ya. Nah, India dan Pakistan ini memisahkan diri di tahun 1947. Jadi tadinya aslinya itu cuma satu negara, yaitu India ya. Dan mayoritasnya bukan Muslim, mayoritasnya adalah Hindu. Tapi India emang negara yang sangat besar ya, miliaran gitu rakyatnya. 30%-nya itu Muslim, tapi Muslim yang 30% itu gede banget kalau dilihat ukurannya secara perbandingan dari pemeluk Islam di berbagai negara. Bahkan kita saja Indonesia kalah dengan 30%-nya itu. Cuma masalahnya kemudian 30% itu pecah dua gitu. Jadi sebagian bikin negara baru, yaitu namanya Pakistan, sebagian tetap masih ada di negara induknya di India. Nah, kita jadi menemukan ada dua negara dengan satu etnis lah kira-kira begitu, Pakistan dan India gitu ya. Yang dua-duanya setelah dipecah itu tetap sebagai negara Islam dengan penduduk sebuah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Walaupun setelah diukur-ukur dibandingkan dengan Indonesia, gara-gara mereka pecah dua, akhirnya Indonesia malah yang paling unggul ya. Jadi kalau kita bikin ranking ya, 10 negara di dunia yang populasi Muslimnya terbesar, itu Indonesia nomor 1, baru nomor 2 India, baru nomor 3 Pakistan gitu ya. Nah, jadi ini unik ya, India dan Pakistan itu kalau mereka bergabung jadi satu, maka Indonesia kalah. Tapi karena mereka pecah dua, Indonesia jadi menang. Nah, begitu. Nah, lepas dari itu semua, India dan Pakistan itu adalah bermazhab Hanafi. Ya, maka kalau sekarang ini pengaruh mazhab Hanafi itu di dunia Islam cukup besar, itu ada dua faktornya. Pertama, tadi karena warisan dari Turki Utsmani, di mana negara-negara yang dulunya menjadi bagian wilayah Turki Utsmani, kanun mereka atau hukum Islam mereka itu masih pakai mazhab Hanafi. Karena diambil dari karya As-Sulaimani ya, Sulaiman Al-Qanuni ya, nama tokohnya itu Sulaiman Al-Qanuni. Dan pemerintah Khilafah Turki Utsmani memang bikin kanun. Bikin kanun itu maksudnya bikin undang-undang
Nah, undang-undangnya itu diserap atau katakanlah disintesa begitu dari fikih mazhab Hanafi, karena mereka bermazhab Hanafi gitu ya. Sampai bikin undang-undangnya itu representasi dari mazhab Hanafi. Maka wilayah-wilayah yang dulunya adalah khilafah Turki Utsmani berarti minimal secara konun, secara kenegaraan seperti misalnya Mesir gitu ya, atau katakanlah Syria, itu adalah negara yang katakanlah secara konunnya itu bermazhab Hanafi. Walaupun boleh jadi rakyatnya malah bermazhab bukan Hanafi, bisa jadi rakyatnya Syafi'i. Mesir misalnya, rakyatnya Syafi'i. Suriah misalnya, rakyatnya Syafi'i, tapi undang-undang warisan dari khilafah Turki Utsmaninya itu Hanafi. Ya tentu banyak juga pendukung mazhab Hanafi itu banyak. Di Mesir itu banyak, di Syria banyak. Mereka memang Ahnaf gitu ya. Enggak masalah. Dan unik karena ketika mereka berbeda, perbedaannya itu bukan karena nggak tahu, perbedaannya justru karena tahu. Karena the real Hanafi ini, the real Syafi'i itu ini, gitu kan. Masjidnya beda. Masjidnya beda. Nah ini kan unik gitu sebenarnya. Kalau di Indonesia kan sebenarnya nggak ada urusannya dengan mazhab. Pokoknya beda aja. Gue nggak tahu gue mazhab apa, pokoknya yang penting beda. Intinya beda itu sendiri, bukan mazhabnya apa, itu nggak penting. Karena yang berbeda, yang pada ribut itu entah urusan kunut lah, urusan tarawih berapa rakaat lah, urusan ini itu dan sebagainya. Itu kalau ditanya, kamu tuh membela mazhab yang mana? Wah, nggak pakai mazhab kita, pokoknya Quran Sunnah. Nah, gitu. Di Indonesia tuh khasnya begitu. Padahal sih sebenarnya itu sebagiannya adalah perbedaan mazhab juga ya. Mereka nggak tahu aja ini mazhab siapa sih yang lagi kita bela. Nah itu khas orang Indonesia. Baik, jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di bagian kedua dari buku ini dalam pembahasan khusus mazhab Hanafi, kita juga bicara fakta-fakta yang ada di zaman sekarang, diaspora, perkembangan, dan juga kondisi negara-negara mana saja yang rakyatnya itu bermazhab Hanafi itu kita bahas gitu ya. Nah, review ini akan saya teruskan gitu ya, terkait dengan masalah yang bagian ketiga, yaitu khusus mazhab Maliki. Jadi, memang buku ini saya bagi menjadi bagian-bagian. Ada 5 bagian. Bagian pertama itu tentang apa itu mazhab gitu ya. Bagian kedua mazhab Hanafi, bagian ketiga mazhab Maliki, bagian keempat mazhab Syafi'i, dan bagian kelima mazhab Hambali. Jadi kita pilah per mazhab. Karena memang begitulah perkuliahan kita selama ini. Jadi buku ini memang adalah kumpulan makalah dari perkuliahan selama 1 semester ya. Nah, untuk yang bagian ketiga mazhab Maliki juga polanya ngikutin dari pola yang pertama. Jadi di awal itu kita bahas dulu tentang mazhab Maliki itu misalnya atau kita lihat daftar isinya saja langsung. Nah ini ya, mazhab Maliki. Ada profil umum ya, siapa itu Imam Malik, gurunya, muridnya, karyanya, usul madhabnya. Kemudian bab keduanya fikih mazhab Maliki, yaitu dalam toharoh, dalam sholat, puasa, haji, nikah. Kemudian ada tokoh-tokoh ulama ya, baik itu yang di Hijaz, di Irak, di Maghrib Afrika Utara, atau yang di Mesir. Kemudian kitab-kitabnya juga kita bahas, Al-Mudawwanah, Al-Istizkar, Bidayatul Mujtahid, Az-Zakhirah, kemudian Al-Qawanin Al-Fiqhiyah, itu 5 atau 6 kitab utamanya mereka. Kemudian tentu ada penyebarannya juga ya, penyebaran mazhab Maliki. Sama sebenarnya, bagian keempat juga begitu ya, mazhab Syafi'i. Kita bicara di bagian 1 atau bab 1-nya itu profil umum, siapa itu Imam Asy-Syafi'i, guru-gurunya siapa dan bagaimana perjalanan hidupnya. Dan ini unik ya kalau Imam Asy-Syafi'i, karena beliau tuh boleh dibilang dalam hidupnya tuh nggak pernah berhenti di satu titik, tapi selalu moving ya, move on terus begitu ya. Lahir di Gaza ya, kemudian usia 2 tahun dibawa pulang ke negeri leluhurnya di Mekah Al-Mukarramah, kemudian menghafal Quran, menghafal hadis ya, hadis pada waktu itu kitab Al-Muwatta'nya karya Imam Malik gitu ya, sampai kemudian beliau ya menjadi murid kepercayaan dari Mufti Masjidil Haram pada masa itu, sampai akhirnya direkomendasikan berangkat ke Madinah untuk bisa jadi muridnya Imam Malik gitu. Dan dalam perjalanan belajar sama Imam Malik, diminta oleh Imam Malik untuk belajar juga ke Kufah gitu ya, belajar mazhab yang berseberangan yaitu mazhab Hanafi, ketemu dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kemudian balik lagi ke Madinah, kemudian Imam Maliknya wafat, kemudian Imam Syafi'i berkelana ke negeri Yaman, difitnah, dianggap mau berontak, lalu diseret ke istana Harun ar-Rasyid,
dibebaskan oleh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kemudian pulang ke Mekah jadi mufti, lalu kembali lagi ke Baghdad gitu ya, mendirikan mazhab Qadim atau Qaul Qadim, kemudian pindah ke Mesir untuk mendirikan mazhab yang baru atau disebut dengan Qaul Jadid sampai wafat di tahun 204 Hijriah. Perjalanan Imam Syafi'i itu cukup unik dan cukup menarik karena beliau adalah seorang berdarah biru yang mana beliau masih keturunan langsung dari garis-garis keturunannya Nabi Muhammad SAW bertemu pada kakek mereka. Jadi Imam Asy-Syafi'i itu kalau saya gambarkan di sini, dia punya silsilah seperti ini. Nah, ini silsilahnya. Jadi paling bawah ini adalah Muhammad. Imam Syafi'i itu namanya Muhammad ya. Muhammad bin Idris, bapaknya kan namanya Idris gitu kan. Bin Abbas bin Utsman bin Syafi'. Nah, Syafi' itu nama bapak dari kakek dari kakeknya beliau. Kakek dari kakek beliau kan punya bapak namanya Idris. Idris punya bapak namanya Abbas. Nah, Abbas itu kan kakeknya Syafi'i. Nah, si Abbas ini punya bapak lagi Utsman. Utsman punya bapak lagi namanya Syafi'. Nah, beliau pakai nama kakek moyangnya. Nah, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Itu kalau diurutin terus ke atas ada Sa'ib, Ubaid, Abdi Yazid, Hashim, Muttalib, Abdi Manaf sampai kepada Qusay. Nah, Qusay ini punya anak beberapa, ada namanya Abdi Manaf yang menurunkan Imam Syafi'i dan punya anak lagi namanya Hashim. Hashim punya anak namanya Abdul Muttalib, Abdul Muttalib punya anak namanya Abdullah, Abdullah punya anak namanya Muhammad. Ketemu dua nasabnya ini di kakek mereka yang namanya Qusay. Jadi darah biru Imam Syafi'i itu orang Quraisy gitu. Satu-satunya imam mazhab dari yang 4 itu yang darahnya darah biru, orang Mekah asli Quraisy gitu ya. Itu Asy-Syafi'i. Nah, menariknya adalah di dalam hal ini kita sebagai umat Islam di Indonesia yang ya tentunya kita bermadzhab Syafi'i gitu ya. Ternyata seperti yang saya alami sendiri, kita tuh terkaget-kaget. Saya tuh terkaget-kaget. Oh, ternyata hebat ya mazhab Syafi'i ini ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dalam usul fikih mazhabnya, ini yang bikin saya terkagum-kagum itu adalah konsep hadis sahihnya. Nah, konsep hadis sahih. Jadi kan begini, selama ini kan kita sering mendengar ya ungkapan apabila suatu hadis itu sahih maka itulah mazhabku, begitu kan? Orang banyak mengaitkan itu dengan masalah kesahihan dibandingkan dengan Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan sebagainya. Padahal sebenarnya Imam Asy-Syafi'i ketika saat menyampaikan tentang apa itu konsep hadis itu sahih, itu tidak ngomongin tentang perbandingan Sahih Bukhari, Muslim dan sebagainya dengan fatwa-fatwa beliau yang sering dituduh sebagai hadis itu dhaif dan sebagainya. Enggak ada kaitannya dengan itu. Karena beliau hidup di zaman yang isunya bukan seperti isu kita zaman sekarang. Isunya di masa itu adalah begini. Ini masalah ngomongin hadis. Bahwa di dalam mazhab sebelumnya, entah itu Maliki ataupun itu Hanafi, dua mazhab besar itu, kalau bicara hadis itu valid apa enggak valid, dipakai apa enggak dipakai, pertimbangannya adalah seberapa banyak yang meriwayatkan, seberapa banyak jalur periwayatannya, gitu. Jadi makin banyak yang meriwayatkan hadis itu, makin kuat dia, makin valid gitu kira-kira. Itu dalam mazhab Hanafi dan juga dalam mazhab Maliki. Dua-duanya sama, bicara kuantitas gitu. Cuma nanti bedanya begini. Kalau dalam mazhab Maliki, uniknya adalah kuantitas ya. Yang jadi jaminan bukan perawinya tuh ada di sono, dikumpulin, enggak. Tapi kalau mau tuh perbandingannya adalah ini Madinah ya, baru 70 tahun yang lalu ditinggalkan oleh Nabi. Nabi wafat di Madinah, kuburannya masih ada. Dan di masa Imam Malik itu Madinah tuh belum banyak terjadi perubahan, masih apa adanya. Madinah next 70 years gitu ya. Madinah 70 tahun kemudian belum ada perubahan yang berarti. Nah, kalau Anda punya suatu hadis gitu ya, riwayatnya siapa nggak tahu gitu kan, boleh aja Anda ajukan. Tapi kata Imam Malik, saya tes dulu dengan realita orang Madinah. Hadis Anda bisa saya pakai kalau sesuai dengan realita orang Madinah. Kalau nggak sesuai, mohon maaf, pinggir. Kenapa? Hujahnya orang Madinah jauh lebih kuat
ini kotanya Nabi, gitu ya. Nah, itu uniknya adalah mazhab Maliki itu begitu. Jadi nanti ada hadis misalnya, sahih gitu ya, sahih. Tapi bertentangan dengan praktek orang Madinah, dibuang sama beliau, nggak dipakai. Contohnya adalah hadis tentang puasa 6 hari bulan Syawal. 6 hari bulan Syawal, hadisnya sahih, gitu kan. Siapa orang yang puasa Ramadan dan wa'atba'ahu sittan min Syawal, dan diteruskan dengan 6 hari bulan Syawal, puasa sunnah gitu ya, maka dia mendapatkan pahala sepanjang hidupnya, seperti puasa seumur hidup lah begitu ya kan. Hadis ini sahih sebenarnya, tapi oleh Imam Malik dibuang, tidak dipakai. Kenapa? Karena bertentangan dengan amalnya orang Madinah. Saya orang Madinah, saya tidak pernah melihat ada orang Madinah ya, anak cucu para sahabat loh ini ya, yang mengerjakan puasa sunnah bulan Syawal. Tidak ada. Itu kata siapa? Kata fulan. Berapa orang loh yang ngeriwayatin? 5, 10, 15. Ini satu kota, Om. Wah, gitu kan. Madinah itu waktu ditinggal oleh Nabi wafat, itu penduduknya sekitar 30.000. 70 tahun kemudian, ya pastinya lebih banyak lah ya, gitu kan. Bayangin, kalau kita ambil angka di masa Nabi aja 30.000. Dia riwayat yang meriwayatkan berapa rawi? 100, 200, 300. Kita ini 30.000 orang loh. Gitu loh. Kuatan mana? Ya kan ngomong banyak-banyakan. Ya kuatan kita lah orang Madinah. Gitu kata Imam Malik, ya kan? Nah, kalau Imam Abu Hanifah, karena dia nggak tinggal di Madinah, tadi ngomongnya, pokoknya yang penting perawinya banyak. Gitu. Nah, dua mazhab awal ini, itu ngomongin jumlah perawi. Makin banyak jumlah perawi, makin kuat. Kan gitu ya. Imam Syafi'i datang dengan konsep yang 180 derajat berbeda. Saya nggak ngomongin jumlah itu nggak ada artinya, gitu. Saya ngomongin kualitas perawi. Wow, kualitas perawi, iya, kualitasnya. Yang penting kualitas, bukan kuantitas. Kalau yang ngomong tuh misalnya guru saya Imam Malik, dan beliau langsung dapat dari gurunya Imam Nafi'. Nafi' langsung dari gurunya langsung, yaitu Abdullah bin Umar. Wah, itu udah jaminan itu ya. Nggak butuh lagi dukungan dari siapapun, tapi dari seorang yang fiqh ya, nyambung ke gurunya yang fiqh, nyambung ke gurunya yang fiqh, itu yang kita pakai. Jadi kualitas perawi, Om, gitu. Bukan jumlahnya yang banyak. Jumlah itu apa? Siapa mereka? Kita nggak tahu. Tapi kalau dia adalah seorang alim gitu ya, orang yang hafiz gitu, orang yang benar-benar nguasai banget ya riwayat itu, ya istilah profesionalismenya dialah gitu ya. Kan gini, kira-kira nih kalau bahasa kitanya, untuk menerbangkan pesawat kita tidak butuh jumlah orang yang banyak untuk menerbangkan pesawat. Kita cuma butuh satu pilot. Kalaupun mau didampingin satu co-pilot, oke. Satu captain dengan satu asisten, selesai, kita bisa terbang. Nggak perlu 200 orang masuk kokpit ngatur-ngatur pesawat, ntar nggak selesai-selesai. Serahkan saja pada ahlinya. Gitu. Ngapain orang satu Madinah tuh dikumpulin? Setuju nggak? Nggak penting. Cukup satu orang tapi profesional. Gitu konsepnya Imam Asy-Syafi'i, ya kan? Coba deh, kalau kita ngomongin hari ini, kita butuh orang banyak nggak sih untuk mengerjakan satu pekerjaan? Enggak. Tapi kita butuh orang satu yang profesional, gitu. Yang ya gini. Saya kasih contoh gambaran yang lebih realistis ya. Idul Kurban, ya. Panitia itu mau nyembelih sapi, tapi satu pun nggak ada yang profesional, gitu loh. Sapi 1 ekor dikerubutin 15 orang, itu ngamuk sapinya, mental semua diseruduk, gitu. Gara-gara emang dia bukan pakarnya, gitu kan. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir sa'ah. Kalau suatu permasalahan diserahkan pada yang bukan ahlinya, ya tungguin aja kehancurannya, kan gitu ya. Nah, dibandingkan dengan jagal yang memang profesional, emang kerjaannya dia tiap hari nyembelih sapi, gitu. Sapi itu nggak usah pakai ikut sana, ikut sini, tarik sana, dorong sini, nggak usah. Itu buang-buang waktu, buang-buang kerjaan. Ya, kalau jagal yang profesional dielus, sapinya duduk sendiri, masang sendiri, tinggal disembelih gitu. Orang satu kampung bingung, pakai
jimat apa nih orang? Enggak pakai jimat. Jam terbang. Gitu. Jawabannya jam terbang. Kalau emang udah ahlinya, itu cuman masalah sesederhana itu sebenarnya. Kan gitu ya. Nah, begitu juga Asy-Syafi'i itu bicara profesionalisme, bukan bicara jumlah orang. Karena ini masalah agama, yang dibutuhkan bukan demokrasi. Jadi kita sholat pakai kunut apa enggak? Coba bikin kuesioner. Siapa yang setuju kunut angkat tangan. Kunut, jumlah. Yang tidak kunut angkat tangan. Enggak, bukan begitu caranya. Memvalidasi sebuah riwayat itu enggak butuh jumlah yang banyak, tapi bicara tentang kualitas periwayatannya ini sendiri, orangnya, jalurnya. Nah, ini kan 180 derajat berbeda konsepnya dengan yang sudah ada. Nah, Imam Asy-Syafi'i memperkenalkan, Mas, Om, Tante, ya, semua. Yang saya maksud ini adalah itu namanya sahih. Idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi. Gitu loh. Kalau valid inilah ya, validnya sahih itu. Gitu. Bukan kalau yang meriwayatkan banyak maka itu pendapatku, bukan. Saya nggak ngomongin banyak, saya ngomongin kualitas. Gitu. Ya kan? Jadi ini unik gitu. Kita baru tahu, Syafi'i itu hebat kalau gitu ya. Oh iya, hebat dia. Hebat banget gitu kan. Makanya orang kalau merasa dirinya ahli hadis, tapi dia memandang rendah pada Imam Syafi'i, ketahuan dia sebenarnya dia bukan ahli hadis gitu. Kalau dia ahli hadis, dia akan, bahasa kitanya itu akan nyembah-nyembah kepada Asy-Syafi'i. Karena peletak dasar ilmu mustalah hadis itu Syafi'i. Peletak dasarnya itu bukan siapa. Ya istilahnya kalau kita ngomongin ilmu apa namanya trigonometri gitu ya. Itu mbahnya itu kan ya Pitagoras gitu kan. Yang kan rumus Pitagoras itu segitiga siku-siku A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Wah, itu begawannya itu, ya kan? Ngomongin hadis, sahih apa segala macam, begawannya Syafi'i gitu. Itu harus diterima, bukan Bukhari, bukan Muslim gitu, enggak. Bukhari itu tinggal mempraktekkan saja apa yang dimaksud oleh Syafi'i sebagai peletak dasar. Konsepnya hadis sahih itu gini ya. Gitu. Cuman memang Asy-Syafi'i tidak membuat judulnya Al-Jami' As-Sahih, enggak. Karena enggak ada gunanya juga. Kenapa dibilang enggak ada gunanya? Ya ngapain? Hadis cuman dikumpulin doang tapi enggak disebutkan ini dipakainya buat apa? Enggak, gitu. Asy-Syafi'i enggak bikin hadis, kumpulan hadis sahih buat apa? Nanggung. Beliau langsung aja bikin hukumnya, gitu. Jadi beliau menulislah Al-Hujjah, beliau menulislah Al-Um, ya kan? Karya-karyanya Syafi'i itu beliau ajarkan kepada murid-muridnya, dan salah satu muridnya misalnya Imam Al-Muzani 264 wafatnya itu ya. Nah, kan ini anak cerdas gitu ya. Jadi semua pemikiran Syafi'i itu dirangkum singkat, simple tapi lengkap dalam kitab Al-Mukhtasar. Gitu. Nah, mukhtasarnya itu nanti disyarah di masa-masa berikutnya. Banyak tuh, ada puluhan gitu ya, tapi yang besarnya itu misalnya oleh Al-Mawardi ya, 450 Hijriah. Al-Mawardi itu membuat Al-Hawi Al-Kabir, syarah dari Mukhtasar gitu kan. Atau nanti di zamannya Al-Juwaini ya, Imamul Haramain Al-Juwaini, beliau menulis Nihayatul Matlab. Yang Al-Hawi Al-Kabir punya saya itu 23 jilid. Yang Nihayatul Matlab punya saya itu ada 20 jilid. Wah, itu dijelasin kayak gitu. Semuanya pakai hadis sahih. Semuanya pakai hadis sahih. Tapi hadisnya bukan berhenti cuman hadis, tapi langsung implementasi. Jadi karya gitu. Jadi karya fikih yang sudah langsung bisa implementatif, tinggal kita pakai. Beda sama Bukhari. Bukhari Muslim pakai konsep dari Syafi'i bahwa hadis sahih itu harus begini. Emang dia kumpulin hadis sahih, tapi berhenti di hadis sahih. Dah. Bagaimana mempraktekkan hadis sahih ini? Wah, bukan urusan saya, Pak. Saya cuma kerjaannya cuma ngumpulin hadis sampai berhenti di sahih, udah. Terus praktekinnya gimana? Waduh, saya juga orang baru, Pak, di sini. Itu Bukhari, itu Muslim. Beda dengan Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i punya konsep apa? Hadis itu yang bisa diterima adalah yang sahih, bukan yang mutawatir. Maksudnya bukan yang perawinya banyak, nggak penting. Yang penting kualitas. Oke? Nah, terus gimana prakteknya? Langsung diterapkan dalam keseharian. Ya, maka beliau menyusun itu ya, mulai dari toharoh, sholat, puasa, zakat, haji, semua langsung implementatif, dan bagaimana menggunakan hadisnya itu
gitu. Dan kesimpulan hukumnya, masalah yang paling besar adalah Imam Bukhari, Imam Muslim itu tidak menulis implementasi. Beliau-beliau itu banyak jasanya, tapi baru berhenti sampai ini loh kumpulan hadis sahih, gitu doang. Gitu. Ya kalau baru kumpulan hadis sahih kan ya belum bisa diimplementasikan. Ini cara makainya gimana? Ya kan? Baru cuman koleksi-koleksi doang. Nah, Asy-Syafi'i itu bukan cuma mengkoleksi hadis sahih, tapi langsung mempraktekkannya. Nah, maka apapun yang sudah dituangkan Asy-Syafi'i di dalam karya-karya beliau gitu ya, itulah representasi dari konsep hadis sahih yang diajarkan oleh beliau di awal. Ini menariknya mazhab Asy-Syafi'i. Nah, tentu saja kita kembali ke buku kita ya. Kalau saya dalam buku ini mencontohkan banyak nih ya, fikih khas mazhab Syafi'i, baik itu thaharah ya, baik itu sholat, zakat, puasa, haji, dengan contoh-contoh yang cukup banyak dan itu unik karena tidak dimiliki oleh mazhab yang lain selain mazhab Syafi'i gitu ya. Kemudian juga saya menuliskan tokoh-tokoh ulama mazhab Syafi'i, kemudian juga kitab utamanya apa gitu ya. Kemudian ada kaul qadim dan kaul jadid, ini menarik ya. Kaul qadimnya Imam Syafi'i itu gimana, kaul jadidnya gimana, pembahasannya ada di situ lengkap ya. Kemudian juga ada contoh-contoh perbandingannya juga ya. Jadi saya buatkan semacam tabel untuk membedakan ini kaul qadim, ini kaul jadid gitu ya. Terus mana yang dipakai, apa yang qadimnya, apa yang jadidnya dan sebagainya. Intinya ya buku ini mencoba menyampaikan hal-hal yang selama ini masih sering jadi pertanyaan di tengah masyarakat gitu ya. Dalam format yang lebih mudah dibaca, lebih singkat, lebih ringkas gitu ya. Hanya dalam 400 halaman saja. Oke, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Terakhir ini mazhab Hambali ya. Mazhab Hambali ini menarik. Kenapa? Karena sekarang ini kalau kita bicara mazhab untuk khususnya orang Indonesia, itu selain mazhab Syafi'i yang muncul di benak kita keseharian itu adalah mazhab Hambali. Mengingat bahwa mazhab Hambali ini walaupun bukan mazhabnya orang Indonesia, tapi kita sering kali bersentuhan dengan saudara-saudara kita yang mazhabnya Hambali. Kenapa? Karena Hambali ini di-endorse oleh pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Nah, endorsan mereka itulah yang sering nyambung sama kita. Karena banyak juga dari santri-santri kita yang kemudian akhirnya pada kuliah, belajar, mondok, belajar di Saudi Arabia. Dan karena Saudi Arabia mengendorse mazhab mazhab Hambali gitu ya, maka setidak-tidaknya pengaruh dari mazhab Hambali itu masuk juga ke Indonesia lewat fatwa-fatwa. Ini unik ya. Jadi dalam bahasa Indonesia, kalau kita cari referensi tentang agama Islam di Google pakai bahasa Indonesia, misalnya nih ya, hukum sholat tarawih gitu misalnya, ketik hukum sholat tarawih gitu, itu kan yang keluar itu rata-rata pengusung, pendukung dan pengendorse mazhab Hanafi, walaupun tidak ditulis itu adalah mazhab Hanafi karena dia nggak pakai nama mazhab, nggak pakai merek. Tapi sebenarnya itu adalah fikihnya mazhab Hanafi. Kok saya bisa tahu? Iya kan saya belajar fikih 4 mazhab. Dan kampus saya kan Lipia. Lipia itu Saudi gitu kan. Jadi ya kita bisa kenali banget gitu bahwa kalau dia bilang misalnya ya, air kencing onta tidak najis gitu, boleh diminum. Nah itu Hambali. Kita tahu langsung kenapa, orang kita belajarnya emang itu kok tiap hari, ya kan? Fikih khas mazhab Hambali itu misalnya mengatakan kalau orang berbekam gitu ya, itu batal puasanya gitu, keluar darah banyak batal puasanya gitu-gitulah. Atau khas mazhab Hambali itu misalnya yang paling sering berpengaruh di tengah kita adalah satu perbuatan haram yang merupakan bagian dari perbuatan besar, maka perbuatan besarnya itu akan ikut haram juga gara-gara ada perbuatan kecil. Nyolong sarung buat sholat, maka nyolongnya haram, sholatnya juga tidak sah. Gitu dalam mazhab Hambali. Ngaruh gitu ya. Nah, itu kan beda dengan konsep kebanyakan para ulama kita di Indonesia, khususnya mazhab Syafi'i. Nyolong sarung itu haram, dosa. Ya, kalau memenuhi nisab dan sebagainya bisa dipotong tangannya itu kan. Tapi barang curian itu kalau dipakai buat sholat, sholatnya nggak ngaruh
Dalam arti ya sah gitu, nggak ada hubungannya gitu ya. Termasuk misalnya ada orang pergi haji pakai uang yang haram lah, uang hasil ngerampok misalnya, uang hasil nilep, menimpe, atau yang paling gampang sih hasil korupsi. Uang hasil korupsi gitu. Bikin laporan yang beda ya, APBN kita mengeluarkan sekian-sekian, dia pakai sekian, ternyata fiktif gitu misalnya kan, itu kan haram tuh. Nah itu kalau dipakai buat pergi haji gimana? Kalau pakai pendekatan mazhab Hambali, hajinya nggak sah. Kenapa? Uangnya haram, gimana hajinya bisa sah gitu kan? Tapi kalau pendekatan mazhab Syafi'i, ya nyolong itu haram, ya nyuri, nilep, nimpe apa semua itu haram. Tapi urusan haji, ya kalau bicara hajinya sih, ya salah. Kenapa? Ya kan syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Dan dalam syarat itu kan tidak ada haji harus uang halal, kan nggak ada. Ya pokoknya bila mampu, urusan mampunya itu ternyata dia dapatnya dengan cara nipu, nilep, nimpe, nah itu babnya dia sendiri gitu. Tidak harus diulangi lagi hajinya karena dia sudah sah melakukan ibadah haji. Itu contoh ya, bagaimana perbandingan antara mazhab Hambali dengan Syafi'i. Nah di Indonesia banyak ustadz, penceramah gitu ya, dan juga ini dia nih, para pendakwah sosial media ya, yang karena nggak punya rujukan, karena endorsement dari pemerintah Saudi itu kenceng gitu ya, ketika mereka copy paste kan bukan ahli fikih juga, kopas aja sih sebenarnya, kopas lah gitu ya, dari Syekh bin Baz, dari Syekh Utsaimin, dari Syekh siapa lagi, Albani gitu-gitulah ya, kan Saudi itu rata-rata. Albani sih bukan Saudi, tapi bin Baz, Utsaimin, dan Syekh bin Jibrin lah apa segala macam orang Saudi. Fatwa-fatwa dari Lajnah Daimah, fatwa-fatwa dari Nurun al-Darbinya Utsaimin, dan itu memang memenuhi internet. Jadi Google kan dia nggak bisa bedakan Google gitu ya. Pokoknya dia searching aja gitu kan. Begitu keluar tuh 10 halaman pertama pasti Hambali. Pasti Hambali karena emang itu yang memang mereka aktif gitu. Ya mungkin baru-baru sekarang ini aja orang-orang di Indonesia yang mazhabnya Syafi'i itu kemudian banyak juga mulai menulis karya-karya mereka di website gitu ya, di online begitu. Tapi kalah gitu. Saya akui kalah gitu. Kalahnya kenapa? Karena serbuan di media sosial tuh lebih intens dilakukan karena memang dakwahnya teman-teman kita orang Saudi dalam rangka, ya mereka sih bilang dakwah ya, bukan dakwah Wahabi, bukan dakwah Salafi ya, dakwah Islam gitu. Cuman kan Islamnya mereka kan versi Wahabi Salafi gitu kan. Jadi ya kalau mereka bilang enggak kok kita nggak menyebarkan paham Wahabi, ya enggak sih. Tapi Anda ngomong apapun ya itu Wahabi pastinya. Anda ngomong apapun ya Salafi. Kenapa? Ya emang pemikiran Anda kan itu gitu kan. Walaupun nggak merasa mengkotak-kotakkan, tapi ya itulah gitu ya. Nah itu kenceng, dananya kenceng, ya istilahnya pembiayaan dakwah itu ya itu semua ya, penggalangan donasi di Saudi Arabia untuk dakwah, wah itu luar biasa. Kenapa saya tahu? Ya karena saya pelakunya gitu. Waktu saya masih kuliah di Lipia, dosen saya orang Saudi yang menjadi wakil mudir, Dr. Abdullah As-Sa'dan ya, itu secara pribadi ngomong sama saya bawa duit banyak dari Saudi. Duit apa Ustaz? Duit dakwah. Terus bisa nggak kita bangun sebuah kantor dakwah di Indonesia yang kita sebarkan pemikiran-pemikiran dakwah gitu. Dakwah ya, dia bilangnya dakwah karena beliau juga dosen tarbiyah sebenarnya. Dosen dalam masalah tarbiyah. Jadi kita di Lipia itu di semester akhir itu ada pelajaran namanya turukut tadris ya, ada pelajaran tarbiyah dan turukut tadris, bagaimana kita mengajar gitu kan. Nah beliau bilang bahwa hari ini mengajar udah nggak lagi di kelas, udah nggak lagi di majelis taklim, tapi lewat internet. Nah karena dia tahu waktu itu saya suka dengan internet gitu ya, itu tahun 2000 ya, tahun 2000 tahun 2000 saya sudah rada-rada melek dengan internet dan agak nyambung, dan beliau mengatakan saya punya dana tidak terbatas untuk menyebarkan dakwah gitu. Gimana, bisa nggak? Oh bisa, saya bilang. Ya udah ayo kita bangunlah gitu kan. Namanya Jam'iyatud Dakwah wa Ta'lim. Jam'iyatud Dakwah wa Ta'lim. Jam'iyah, lembaga dakwah, taklim gitu ya. Dakwah dan taklim. Isinya sih apa-apa yang kita pelajari gitu sebenarnya. Cuma, nah masalahnya begini, yang di-endorse itu bukan yang fikih 4 mazhab, tapi fikih Hambali doang. Nah itu masalahnya.
gitu kan. Nah, itu yang kemudian menyebar di mana-mana. Itu contoh ya. Jadi saya bilang bahwa ada perdana dari Saudi untuk menyebarkan paham Wahabi. Ini bahasa orang kitanya ya, menyebarkan paham Wahabi. Benar. Cuman mereka tidak merasa ini adalah Wahabi. Ya mereka merasa ya inilah Islam gitu kan. Nah, mereka sebarkan gitu. Padahal Islamnya, nah itu dia masalahnya. Islamnya adalah Islam yang ada di Saudi, mazhabnya Hambali. Menyebarkan dakwahnya di Indonesia yang mazhabnya bukan Hambali. Bentrok lah, ya kan? Bentrok pastinya. Nggak akan ketemu itu. Sebenarnya kalau mau, yang menyebarkannya harus yang kuliah di Lipia dan membahasnya seperti yang diajarkan di Lipia lewat Bidayatul Mujtahidnya itu. Sehingga pembahasannya 4 mazhab, gitu kan? Nah, karena ternyata tidak seperti itu, gitu ya. Ya keluarlah saya dari Jam'iyatud Dakwah wa Ta'lim, karena saya merasa oh ini nggak fair. Kenapa nggak fair? Ya jangan cuman mazhab Hambali doang dong disebarkannya di Indonesia yang rata-rata mazhabnya Syafi'i, ntar berantem. Paling nggak disepakati dulu. Yang begini ini memang versi Hambali. Nah tapi kita masyarakat Indonesia rata-rata kan Syafi'i. Yang Syafi'inya dikeluarkan juga. Bahkan kalau perlu yang Hanafi dan Malikinya dikeluarkan juga, gitu kan? Jadi kita fair-fairan aja. Nih, jadi buku Fikih 4 Mazhab, jujur, amanah, independen, terpercaya. Jangan cuman satu pendapat terus dia bilang inilah Islam. Yang tidak begini bukan Islam. Ini dakwah. Enggak, salah kayak gitu caranya. Enggak begitu ya. Jadi kita tuh belajarnya bener, tapi masa ngajarnya nggak bener kan keliru banget gitu ya. Kita belajarnya bener, belajarnya 4 mazhab. Masuknya 4 mazhab, keluarnya 4 mazhab lah gitu. Kenapa masuknya 4 mazhab, keluarnya cuma 1 mazhab doang? Udah gitu yang lain salah semua pula. Nggak bener kan? Nggak benar. Nah, teman-teman saya yang aktif di lembaga-lembaga penyebaran dakwah itu begitu itu kelakuannya. Padahal saya bilang, ente tuh pinter sebenarnya. Dan ente tahu, cuma ente diam aja. Nah, itu masalah gitu kan. Masalah. Tapi gimana kalau kita ngajarin 4 mazhab di sini nggak boleh? Ya itu dia masalahnya. Itu dia masalahnya, ya kan? Harusnya ente cuci otaknya orang Saudi itu. Kenapa? Ente itu LC, belajar. Saudinya itu bukan LC. Itu cuman muhsinin doang. Cucilah otak mereka. Mas, om, bro, 4 mazhab gitu. Jangan cuma 1 doang gitu. Tapi kan mereka orang awam. Itu yang bawa duit dari Saudi ngirim ke sini itu orang awam. Dia taunya agama cuman Bin Baz. Taunya agama cuman Utsaimin, taunya agama cuman Albani, taunya agama cuman Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Itu doang. Agama sebatas 5 orang itu. Gitu. Dia nggak kenal itu siapa Ibnu Qudamah. Dia nggak kenal itu siapa Abu Hanifah, Syafi'i, Malik. Nggak kenal. Gitu. Yang mereka kenal cuman 5 Pandawa, Pandawa 5, Bin Baz, Utsaimin, Albani, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Udah gitu doang. Ya, kan sesempit itu. Lu ngapain kuliah di Fakultas Syariah kalau kenalnya cuma 5 itu buat konsumsi anak TK, anak PAUD begitu. Tapi kalau udah sarjana, S1, belajarnya Bidayatul Mujtahid, masih fatwanya entu-entu juga di tengah masyarakat Indonesia yang tidak sesuai semua. Ya itu namanya cari penyakit memang. Cari penyakit gitu kan. Ngeributin hal-hal yang nggak perlu diributin gitu. Nah, ya makanya kemudian nggak usah lah, saya nggak usah ketemu lagi sama teman-teman yang kayak gitu. Udah kita pisah ranjang lah ya, pisah ranjang. Saya bikinlah Rumah Fikih Indonesia gitu kan, yang lebih sesuai sebenarnya dengan apa yang saya pelajari di Lipia. Lipianya punya Saudi, tapi ngajarinnya bener 4 mazhab dan saya keluarnya 4 mazhab gitu. Walaupun nanti saya dikritik juga oleh teman-teman yang mazhabnya Syafi'i dan dia bilang, wah ente agent dari mereka tuh, ya kan? Dialog saya dengan Dr. Hasan Hito di Cianjur beberapa waktu yang lalu, mungkin rekamannya ada ya, tapi nggak tahu dia upload apa enggak. Itu memang begitu. Beliau kan tokoh Syafi'i banget, Syafi'i abad 21 gitu kan, Dr. Hasan Hito. Ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i sedunia pasti tahulah siapa Dr. Hasan Hito itu kan. Suatu hari saya ziarah ke Ma'had Al-Imam Asy-Syafi'i di Cianjur. Kebetulan beliau juga pas lagi ada di situ dan bersedia menemui saya. Wah, kunjungan rumah fikih ke ke Dr. Hasan Hito. Ngobrol lah kita. Ya beliau cerita-cerita banyak gitu kan, dan kita juga perkenalkan diri. Nah, saat kita perkenalkan diri itulah beliau kemudian agak
nyecer kita nih, dicecer gitu ya. Dia bilang, kalian dari Libya, iya, belajar apa? Belajar syariah. Apa mazhabnya? Kita mazhabnya perbandingan mazhab gitu. Wah, keren banget gitu dia bilang, sambil agak sinis gitu ya. Kalian udah kuasai mazhab kalian sendiri Syafi'i? Sudah, dia bilang. Di mana? Di pesantren. Kan kita orang Indonesia, dari kecil kita udah belajar loh. Udah belajar matan al-ghaya wa takrib, bahkan yang lebih rendah lagi Safinatun Najah, udah belajar kita. Sebagian kita ini sudah menguasai Kifayatul Akhyar apa segala macam. Wah, tapi itu nggak bisa, dia bilang. Itu kan kalian pelajaran tradisional kampung kan? Harusnya kalian kuatkan dulu mazhab Syafi'i kalian di S1. Ngomongin perbandingan mazhab nanti kalau ente udah S2, S3. Saya bilang idealnya memang begitu, Syekh. Harusnya. Masalahnya adalah nggak ada kampus di Indonesia yang ngajarin fikihnya mazhab Syafi'i, nggak ada. Yang berbahasa Arab ya kecuali kampus antum ini. Makanya kita datang pengen ngadakan semacam studi banding. Kayak gimana ya, sebuah kampus S1 ngajarin fikihnya hanya mazhab Syafi'i saja. Anjir, di Indonesia tidak ada satupun yang ngajarin kayak gitu kecuali mazhabnya, kecuali yang proyeknya Dr. Hasan itu. Saya bilang luar biasa gitu. Cuma mohon difahami, Syekh, kenapa kami kayak gini ya. Pertama, masyarakat Indonesia itu, masyarakat mobil khusus ya, muslim perkotaan, itu emang sudah terlanjur mereka tidak bermazhab. Sudah dari awal tidak bermazhab. Dan bukan hanya sekedar tidak bermazhab, cenderung memusuhi mazhab yang ada, mobil khusus mazhab Asy-Syafi'i. Oh iya, dia bilang gitu. Iya, ini masalahnya kita. Kalau langsung tiba-tiba kita bilang yang benar Syafi'i, yang lain enggak, itu agak susah gitu saya bilang. Nah, maka batu loncatannya lah kita ngomongin tentang ada mazhab-mazhab. Jadi kalau mereka berbeda pendapat bla bla bla, kita nggak bilang salah, kita bilang oh iya, tapi itu mazhab Hambali ya. Oh iya, tapi itu mazhab Maliki ya. Oh iya, tapi itu mazhab apa ya, gitu. Jadi peranan kita itu adalah menjadi semacam penetralisasi dulu gitu, untuk tidak mendinai apa-apa yang berkembang di masyarakat, tapi kita mengiyakan walaupun sekaligus kita petakan bahwa itu adalah mazhab ini, itu adalah mazhab ini, mazhab ini, mazhab ini, gitu kan. Nah, setelah mereka memahami hal itu, baru sambil jalan kita akan bilang bahwa sebaiknya sih Anda pakai mazhabnya yang sudah tersedia saja kitabnya, yang available, mazhab Syafi'i dan seterusnya, begitu-gitulah kira-kira. Ya, tetap beliau mengatakan bahwa seharusnya kalian kuatkan dulu mazhab kalian, Syafi'inya. Karena apa? Karena kenyataannya lulusan Libya kan rata-rata pada nggak Syafi'i. Kalau itu saya bilang benar. Memang benar, iya. Karena nggak semuanya punya basic pesantren yang Syafi'i gitu ya. Kebanyakan kan mereka dari mana-mana yang nggak punya basic mazhab Syafi'i juga sih. Itu benar memang. Ya, jadi saya akui. Cuman buat kita-kita nih yang basicnya sudah Syafi'i gitu ya, masuk Libya itu memang jadi tantangan. Imma kita berubah mazhab menjadi anti mazhab, menjadi tidak bermazhab gitu ya, atau kita malah makin kencang. Kalau alhamdulillah sih kalau ngomongin rumah fikih malah jadi makin kencang gitu. Kenapa? Karena dengan melihat perbandingan kita jadi bisa mengagumi apa yang sudah kita punya loh. Ya kan? Gini-gini. Orang kalau belum pernah keluar negeri disuruh memuji Indonesia tuh susah perbandingannya. Apa yang mau saya bandingin? Gitu kan nggak ada pembanding. Tapi kalau udah pernah keluar negeri, pernah ke Saudi, pernah kemana ke seluruh dunia, pasti kalau bicara Indonesia, wow tetap nomor satu. Kenapa? Oh tidak ada negeri seindah negeriku, gitu kan? Iya, anak saya tuh ke Mesir, 2 tahun di Mesir, liburan pulang. Begitu mendarat di Jakarta, dari bandara pulang ke rumah, dia tuh bengong gitu melihat jalanan di Jakarta, hijau, tertib, bersih, rapi gitu. Terus tanpa sadar dia bilang gini, Bi, ternyata Jakarta tuh indah ya. Oh iyalah, kamu habis dari Kairo kan? Kairo tuh apa? Bak sampah terbesar di dunia. Kairo itu bak sampah terbesar di dunia. Gak ada ketertiban di sana. Hancur lah pokoknya, ya kan? Adik saya itu waktu pertama kali mendarat di Kairo, kuliah di Azhar begitu. Dilihat dari atas pesawat tuh ketika mau mendarat, ini Kairo ya. Ini kok apa namanya kota, rumahnya warnanya coklat semua ya. Kena debu semua.
coklat semua itu. Jadi kayak kue tart gitu ya, coklat semua gitu, gak ada ijo-ijonya sedikit pun. Iya kan? Siapapun yang mendarat di Jeddah, mendarat di di seluruh dunia lah. Itu kalau bandingkan mendarat di Jakarta, Jakarta, Indonesia, luar biasa. Iya pastinya, indah banget gitu. Nah, itu kan kalau sudah tahu dunia luar, dia bisa memuji Indonesia. Nah, kita gitu juga. Kita bermadzhab Syafi'i, tapi kita nggak tahu mazhab yang lain kan biasa-biasa aja. Malah cenderung norak. Pengennya pakai mazhab yang lain. Kenapa? Ya kan banyak kan orang di Indonesia belum pernah keluar negeri, itu noraknya minta ampun loh. Karena dia pengen ke Korea-Koreaan gitu ya kan. Apa yang dia tonton itulah yang dia norain gitu. Pengen ke Arab-Araban gitu. Pengen ke Amerika-Amerikaan, pengen ke Belanda-Belandaan. Nggak pernah ke luar negeri, itu ketahuan, nggak pernah piknik gitu kan. Tapi kalau yang udah tinggal di Mesir, lahirnya di Mesir gitu kan, di Indonesia mah nggak ke Mesir-Mesiran, biasa aja gitu. Ngelihat orang Arab biasa aja, nggak ada hebat-hebatnya juga. Firaun juga kan sebenarnya. Cuman yang belum pernah ke Arab, dikit-dikit Arab ngomongnya ana, ente gitu kan. So Arab banget gitu. Tapi yang udah pernah tinggal di Saudi, pernah tinggal di Mesir, pernah tinggal di Arab lah gitu kan, nggak norak, biasa aja gitu. Ngelihat Arab-Arab di puncak tuh pada ngomong apa ala biasa aja gitu. Kalau orang kita kan begitu ngelihat Arab, Arab nih cium tangan, bolak-balik. Ciumin tangannya orang Arab bolak-balik gitu. Padahal tuh Arab di sono cuman kuli bangunan bisa jadi kan. Ya begitulah, kita kan sama orang bule di Indonesia, kita pasti panggil sir. Apaan lu sar gitu kan. Ya panggilan sopan sih, sir gitu. Tapi kan kalau di Inggris kita nggak manggil orang sir kecuali dia berdarah biru, sir gitu kan. Nah, kalau orang Amerika mah nggak sar gitu, ya kan? You man gitu, buddy gitu kan. Ya nggak harus harfiah gitu kan sebenarnya, karena udah pernah tinggal di sana, gitu ya. Nah, yang udah gaul dengan masyarakat dunia itu kalau ngelihat ke sini ke Indonesia, Indonesia hebat loh, berbudi luhur, sopan, apa, segala kehebatannya Indonesia itu jadi hebat di mata orang Indonesia yang sudah keluar negeri, gitu. Sementara buat orang Indonesia yang belum pernah keluar negeri, Indonesia tuh jelek banget. Indonesia tuh jelek banget gitu. Jadi lucu kan? Orang luar mengagum-agumin kita, orang kita nyaci maki kita sendiri, kan lucu kan? Nah, itu yang terjadi pada mazhab Syafi'i di Indonesia. Karena dia nggak pernah belajar yang namanya 4 mazhab. Itu kan? Nah, kalau udah belajar 4 mazhab, nah kan lu tahu tuh, udah masuk dalam dunia persilatan yang sesungguhnya. Itu nanti kalau udah malang melintang di dunia persilatan, terus ngelihat ke belakang gitu. Kampung gue cakep banget ya ternyata. Nah, di situ ya kan. Tidak selalu rumput tetangga tuh lebih hijau dari kita. Coba aja ke tetangga dan lihat rumah kita dari rumah tetangga. Rumah gue cakep ya. Terus gitu, ya kan? Makanya belajar 4 mazhab tuh bukan otomatis kita mau pindah mazhab, enggak. Bukan berarti kita mau ngancurin mazhab yang kita punya, enggak, gitu kan. Dan itulah yang saya masukkan di dalam back cover. Don't judge the book by its cover. Jangan menghakimi sebuah buku dengan melihat covernya. Fikih 4 mazhab. Berarti ini mau mau talfik ya. Berarti mau nyebarin mazhab yang lain ya. Bukan, gitu. Kebalikannya. Kita belajar 4 mazhab ya untuk bisa kita journey ya, melakukan perjalanan gitu ke luar negeri untuk bisa melihat mazhab kita dengan lebih indah. Karena akan lebih indah kalau ngelihatnya dari kejauhan. Kita kalau tinggal di Gunung Merapi gitu ya, di lereng Gunung Merapi itu nggak terlalu indah. Tapi kalau ngelihatnya agak kejauhan gitu, dari Sleman, dari Jogja gitu ya, indah banget. Ini Merapi, ini berbambu. Terus di tengahnya matahari nongol, kan jadi cakep gitu kan. Ketimbang yang tinggalnya di puncitnya Merapi gitu. Nah begitulah, jadi kita ngambil jarak untuk mengambil angle gitu ya. 4 mazhab nih, kita kayak ngambil jarak untuk ngambil angle ke kita sendiri sebenarnya. Ini yang sebenarnya menjadi tujuan utama agar kita bisa memahami apa itu 4 mazhab. Jadi ngobrolnya agak panjang tuh dengan Syekh Hasan Hito, panjang lebar gitu kan. Ya alhamdulillah beliau orang yang baik gitu ya, dan kita berterima kasih karena beliau mau membangun ya Ma'had Al-Imam Asy-Syafi'i di Indonesia, di Cianjur ya. Dari Jakarta ini 2 jam lah gitu ya kalau kita naik mobil gitu, santri-santrinya banyak. Saya mendukung banget kalau ada Bapak Ibu semua punya anak mau kuliah S1 yang benar, belajar mazhab Syafi'i yang benar, bukan ke Lipia tapi malah ke Ma'had Al-Imam Syafi'i. Itu bagus gitu ya.
Walaupun kalau mau ke Libya juga nggak apa-apa, atau mau ke Mesir sekalian nggak apa-apa, silahkan aja. Yang penting belajar, ilmunya banyak, luas gitu, dan tidak fanatik pada satu kelompok tertentu saja, dan tidak hanya sekedar nyari-nyari sensasi gitu ya, tapi belajar ilmunya. Baik, jamaah sekalian, terakhir, ini buku gimana cara belinya? Gitu ya, ini buku gimana cara belinya? Gimana Ustadz Lukman? Kita buka dialog nih ya, jamaah sekalian, mungkin kalau ada yang mau bertanya silahkan, tapi pertanyaannya sekarang malah justru datang dari saya dulu. Ustadz Lukman dalam hal ini bersedia menyampaikan bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan buku ini secara teknisnya gitu ya. Saya akan tampilkan di sini bukunya. Di dalam halaman kita ini mana ya bukunya ya? Oh ini dia, Fikih 4 Mazhab. Tampil sudah ya. Oke. Ya silakan Ustaz Lukman. Nih ada di layar saya, tampil gak di layar saya? Nah, bisa dengan menghubungi kontak yang tertera di website 085341 insyaallah langsung dibalas. Dan sebagai informasi, ini masih pre-order, namun insyaallah sudah ready besok hari Kamis, sehingga mudah-mudahan bisa dikirim antara hari Kamis dan hari Jumat insyaallah. Ya. Sudah ada yang pre-order ya? Ya, untuk saat ini sudah ada sekitar 30-an pemesan. Sudah ada 30 yang pesan ya? Jangan-jangan sudah transfer juga itu ya? Sudah pada transfer. Ada sekitar 50 orang yang menghubungi, sudah masuk transfer baru 30 orang. Kemarin kita sudah cetak pertama ini baru 50 ya? Wah berarti kalau sekarang order udah nggak kebagian jangan-jangan? Ya berarti harus segera dicetak ulang lah ya. Nah, karena kita mencetaknya dengan jumlah yang terbatas sebenarnya berdasarkan ordernya. Kalau memang jumlahnya banyak ya kita order banyak. Kalau jumlahnya segitu ya segitu, karena kita pakai sistem printing on demand, mengeprint atau mencetak berdasarkan permintaan. Jadi kita tidak stok banyak. Makanya kalau ada yang tanya, ini ada nggak di Gramedia, ada nggak di toko buku mana? Jawabannya gimana Ustaz Lukman? Ya, ini tidak tersedia di toko manapun, eksklusif hanya di Rumah Fikih Publishing. Hanya lewat nomornya Ustaz Lukman ini ya. Berapa tuh nomornya? Saya ngalangin. Nah itu dia, 085341771661. Silakan kirim WA ya, WhatsApp atau SMS gitu ya, ke beliau langsung ya. Jadi barangnya ada, ini bukunya ya, ini bisa digedein sayangnya. Nah ini ya bukunya, 400 halaman, covernya berwarna hitam ya, hitam, ukurannya adalah B5. Cuman ini sampel ya, saya punya sampel, maka saya printnya cuman pakai soft cover begini. Ini sampel aja, aslinya nanti dia hard cover, tebal gitu ya. Ini cuman buat sampel, buat saya pegang dulu ya. Mungkin saya masih memberikan nanti ada semacam koreksi-koreksi tertentu, ada kesalahan ketik misalnya, atau ada hal-hal yang mau saya tambahin. Nah maka ini menjadi sampel dummy gitu ya. Ini buku dummy-nya kayak gini kira-kira, setebal 400 halaman, ukuran B5, sama dengan ukuran seri fikih kehidupan. Yang sudah punya seri fikih kehidupan 18 jilid, ukurannya itu kira-kira sama dengan ini gitu ya, 400 halaman juga. Itu mungkin barangkali silakan kalau ada masukan atau komentar dari jamaah. Sudah ada atau belum? Ini ada yang ASN. Ya, silakan. Bapak IC. Ya, silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih, saya mengikuti antum ini sebenarnya sudah lama ini. Apa namanya? Dari tulisan sih dari dulu sejak antum di apa? Nulis di majalah-majalah itu ya. Apa namanya? Terus terang kami kan awam, jadi tidak begitu, bukan tidak ya, sangat tidak ada ilmu tentang fikih. Dan memang betul apa yang antum sampaikan, bahwa kita ini kayaknya campuran begitu fikihnya. Dan baru ya setelah kami mengikuti kuliah antum itu di rumah fikih, bahwa sebagian besar apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan itu ya merujuk kepada Syafi'i. Tapi memang karena interaksi tadi itu banyak juga amal ibadah kita yang merujuk ke imam madhab yang lain gitu. Ya. Nah, apakah kemudian perilaku yang seperti itu, atau kemudian atau bahkan kayak Muhammadiyah itu ya, mendeklarasikan tidak, itu masih dalam koridor kebenaran atau seperti apa? Ya, oke. Ini pertanyaan bagus banget nih ya. Jadi begini, saya membagi orang Indonesia ini menjadi 3 level. Pertama, level terpelajar, dalam arti mereka yang memang belajar ilmu agama secara sesuai dengan konsepnya. Sejak kecil belajar lewat mazhabnya, naik sampai akhirnya kemudian memahamilah secara mendalam gitu ya. Nah, yang kedua ada juga yang dia belajar agama, tetapi nah ini masalahnya. Dia belajar agama tapi tidak pakai konsep yang baku. Yang didapat itu adalah semangat gitu, semangat keagamaan yang tinggi. Nah, yang ketiga yang awam banget. Awam banget tuh dia nggak belajar sama sekali memang, jadi awam lah. Yang jadi problem tuh bukan yang pertama atau yang ketiga, tapi yang tengah gitu. Kenapa? Karena dari segi semangat dia sudah sangat tinggi semangatnya, tapi dari segi ilmunya belum. Maksudnya belum tuh tidak terstruktur gitu ilmunya. Nemunya itu seketemu-ketemunya. Ketemu apa dimakan, ketemu ini dimakan, ketemu itu dimakan, di istilahnya digaduk-gaduk ke gitu ya. Kalau bahasa bercandaannya cocokologi gitu. Apa aja dicolokin lah di situ ya. Colokologi, bukan cocokologi, colokologi. Colokin aja apa semua colokin gitu ya. Sehingga jadi amburadul gitu. Nah, begini. Kalau bicara yang level pertama tadi, ya karena dia struktural, dia belajarnya itu tidak ada kekhawatiran tentang terus kita pakai mazhab apa. Nggak akan mungkin dia bertanya kayak gitu. Kenapa? Ya karena udah di depan mata. Ya dia tinggal jalanin aja apa yang sudah dia pelajari gitu kan. Dan disitulah berlakunya tidak boleh talfik, tidak boleh campur aduk. Kenapa? Ya gimana orang Anda belajarnya Syafi'i dengan benar kok gitu kan, lengkap semua 4 sehat 5 sempurna. Kenapa juga pakai mazhab yang lain yang nggak pernah dipelajari bahkan tiba-tiba, kan aneh gitu kan. Nah, buat lapis pertama ini yang terpelajar gitu ya, nggak boleh talfik antar mazhab gitu kan. Nah, tapi lapis kedua dan ketiga ini yang rawan karena mereka tidak belajar secara struktural. Istilahnya asupan gizinya tuh nggak cukup gitu. Kalau yang lapis kedua nih ya, makannya banyak tapi gizinya tidak berimbang gitu. Makannya banyak tapi gizinya nggak berimbang. Banyak minum kopi gitu ya, ngerokok gitu, kemudian makan yang minumannya itu yang soda gitu, yang gitulah ya, yang agak jorok-jorok dikit lah gitu. Kadang-kadang bener ya, tapi kadang-kadang bermasalah gara-gara tadi gizinya nggak berimbang gitu. Kalau zaman dulu istilahnya bukan gizi berimbang, zaman dulu namanya 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Ya kenapa? Karena kan dia berangkat dari bukan pendidikan yang benar gitu ya. Jadi dia makan semakan-makannya seketemu-ketemunya. Taunya cuma itu gitu, ya kan? Nah, sebenarnya sama juga dengan yang lapis ketiga. Cuma bedanya begini.
Kalau lapis kedua ini karena dia tadi punya heroisme apa ya? Ya punya jiwa pejuang yang ingin memperjuangkan agama. Gitu kan. Maka yang begini ini dia aktif berdakwah nih, gitu. Bikin website, bikin YouTube, bikin apa gitu, dakwah kemana-mana, ceramah, jadi ustadz gitu loh. Tapi ilmunya nggak bener, gitu. Nah, ini yang mesti dikasih warning gitu loh. Kenapa? Anda kan ilmu nggak bener nih, jangan ngajar dong, gitu. Karena kalau Anda ngajar jadi kacau nih urusan, gitu. Ya kan? Masih mending yang nomor 3, level 3. Kenapa? Ya dia sih asupan gizinya berantakan juga, tapi dia nggak ngajar. Dia jadi orang awam aja. Oh gitu ya, ya udah. Oh gitu ya, ya udah, gitu. Tapi dia nggak pernah cawe-cawe, bahasa Jawa nih ya, nyalah-nyalahin orang. Kenapa? Orang dia juga merasa awam kok, gitu ya. Nah saya nggak tahu nih, kita berada pada level yang mana dari 3 level itu, gitu ya. Semoga sih jangan jadi level yang kedua. Karena level kedua itu yang suka bikin masalah tuh itu. Ilmu kagak lengkap, hasil comot sana comot sini, tapi ngajar, tapi ngotot, tapi merasa paling benar. Orang salah semua. Ini dia masalahnya, gitu loh, ya kan? Mendingan jadi orang ketiga aja, gitu. Nah, tapi kalau pertanyaannya, terus kita boleh nggak tuh campur-campur kayak gitu? Ya saya bilang, karena kita bukan di level pertama, karena nggak belajar secara sistematis, ketemunya apa adanya, ya kalau bicara boleh, darurat jadinya. Mohon maaf nih ya, mohon maaf. Gelandangan, sehari makan sehari enggak. Kadang-kadang dia makan dari tong sampah gitu kan. Kalau ditanya, sehat nggak makan cara kayak gitu? Ya nggak sehat lah. Makan yang bener lah, yang bersih, yang higienis, yang apa dan sebagainya, kan gitu harusnya kan. Tapi kalau kita bilang gelandangan nggak boleh makan, mendingan nggak usah makan daripada ngais-ngais tong sampah gitu kan? Ya nggak juga kan? Ya dia bagaimana harus makan, apapun yang dia ketemukan dia makan gitu. Ya akhirnya kan kita bilang ya sudahlah, seketemu-ketemunya daripada Anda mati gitu kan? Apalah tong sampah dikorek-korek dimakan, ambil. Ketemu orang buang apa terus dipungut, ambil gitu. Ada lagi orang jual makanan kadaluarsa. Makanan kadaluarsa harusnya dibuang, tapi oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab malah dijual gitu dengan harga murah gitu kan. Terus ada juga yang beli kan murah gitu kan. Terus yang pada ada itunya tuh ada apa namanya item-itemnya tuh itu yang dibuangin tapi sisanya dimakan. Ini kan belum item, yang item yang itu yang kita buang, yang ini kita makan gitu kan. Kalau bicara dari segi kesehatan jelas nggak sehat lah, nggak boleh gitu, nggak boleh makan kayak gitu tuh nggak boleh. Ya kan? Kalau saya punya anak kok makan dari yang begitu, saya larang, nggak boleh gitu. Makan yang sehat, kan gitu ya. Tapi kalau mohon maaf tadi, ya emang dia gelandangan, homeless, jobless, jomblo lagi, homeless, jobless, jomblo, gitu kan. Kalau dia nggak makan dia mati kan, gitu. Apa boleh buat? Ya udahlah makan semakan makannya, gitu. Nah kira-kira seperti itu. Untuk level 2, level 3, maksudnya yang tadi ya lapis kedua, lapis ketiga, ya masa kita bilang nggak boleh? Nggak boleh apa? Nggak boleh pakai sembarangan mazhab. Nah, tapi kan dia juga nggak ada solusinya. Dia mau belajar mazhab, ya juga dia nggak belajar, gitu kan? Nah, maka saya cuma bisa mengatakan begini. Kalau ilmu Anda hanya sekedar comot sana, comot sini, tidak belajar secara baku, buat Anda pakai sendiri, oke lah. Gitu kan? Sebagai orang di lapis ketiga, pakai buat diri sendiri. Tapi jangan seperti orang lapis kedua, ya. Ilmu cuman todong sana, todong sini, seruduk sana, seruduk sini, tapi menganggap inilah kebenaran hakiki. Yang lain semua salah, yang benar saya doang. Nah ini dia nih yang jadi masalah gitu kan. Orang tidak pinter tapi merasa dirinya paling pinter dan yang lain bodoh semua. Ini repot ini ketemu yang kedua model kayak gini ini gitu kan. Nah jadi kalau bicara boleh nggak campur-campur, kalau Anda di lapis kedua, lapis ketiga, itu darurat, silakan saja, ya kan? Bagus-bagusnya sih nanti Anda merapat masuk ke level yang pertama, biar lebih terstruktur belajar ilmu agamanya, gitu kira-kira. Oke. Ada lagi? Silakan. Oh ya, silakan Pak Budi Purnawan. Ini masuknya suaranya nggak? Pertanyaannya, speakernya. Coba dideketin itu biar suaranya masuk. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada beberapa pertanyaan Ustaz. Ya. Pertama, masalah tarikh asli yang telah kita pelajari dengan sejarah-sejarah pendiri mazhab. Nah, ada kata istilah ijtihad. Ijtihad itu kan kalau dia benar pahalanya 2, kalau salah pahalanya 1. Ya artinya nggak ada yang salah dalam ijtihad. Ustaz, ini maksudnya apa gitu? Dengan penilaian pahala 2 dengan pahala 1 kalau salah. Nah ini bagaimana Ustaz? Jadi kita masih ngambang nih. Baik. Mohon penjelasan pertama. Baik. Iya, jadi istilah ijtihad kalau secara umum ya orang itu kan melakukan ijtihad berarti kan dia melakukan semacam upaya dalam rangka mencari kesimpulan hukum atas masalah yang dia temukan. Yang mana ijtihad ini ya, terbagi menjadi 2 macam. Ada ijtihad dalam arti kata umum sekali, siapapun orang bisa melakukan ijtihad, gitu ya. Tapi ada makna kedua yang dia lebih khusus, di mana ijtihad yang dimaksud tidak seperti yang kita fahami oleh masyarakat awam. Contoh nih ya, tindakan medis. Istilah tindakan medis. Saya tanya, kalau kita di tengah masyarakat ya, di tempat umum lah gitu, tiba-tiba ada orang jatuh pingsan gitu ya, atau ada kecelakaan lah gitu. Masyarakat yang ada di sekitarnya, orang-orang yang sekitarnya itu wajib nggak melakukan tindakan medis gitu? Pada dasarnya wajib, secara umum ya, wajib gitu. Tapi tindakan medis yang beneran sih seharusnya yang melakukannya kan dokter, tenaga medis yang profesional gitu ya. Nah, tindakan medis yang paling dasar kalau kita ngomongin kita lagi sakit flu gitu ya, kan beli obat di warung. Nah, itu kan tindakan medis yang umum banget gitu. Cuman kan di merek obat itu ditulis, kalau sakit berlanjut silakan hubungi dokter, kan gitu ya. Kalau sakit berlanjut silakan hubungi dokter. Nah, begitu sakit berlanjut kok nggak sembuh-sembuh, ke dokter lah kita. Biar ditangani secara medis yang profesional. Kata kuncinya di profesionalnya itu, ya. Tindakan medis umum masyarakat awam dengan tindakan medis profesional, biar ditangani oleh orang profesional. Nah, kalau ada kecelakaan di jalan, tiba-tiba ambulan udah datang, kita halangin apa enggak ambulannya? Oh enggak, justru kita bilang, Pak, mohon maaf, minggir, ini biar ambulan masuk nih, gitu kan? Ambulan masuk. Keluarlah tenaga medis yang beneran, bawalah itu korbannya, gitu kan? Ya, masyarakat yang awam mundur, ya kan? Kenapa? Ini orang profesional sudah datang, gitu. Itu kalau kita bicara tentang tindakan medis. Nah, ijtihad tuh kira-kira kayak gitu. Ada ijtihad yang umum yang dilakukan oleh masyarakat umum, gitu kan? Tapi ada ijtihad dalam tanda petik itu yang dikerjakannya oleh para profesional. Nah, ngomongin tadi siapa yang berijtihad, kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala, kita nggak ngomongin ijtihad yang dilakukan oleh masyarakat umum, enggak, dilakukannya oleh mujtahid. Nah gitu, ibaratnya dilakukan oleh dokter ahli, ya. Dokter itu tidaklah dapat license, tidaklah dapat izin praktek kecuali ya dia harus lulus dulu dong fakultas kedokteran gitu kan, lulus serangkaian ujian, lulus pokoknya semualah gitu kan, sampai dia dapat license izin untuk praktek di rumah sakit di mana dan sebagainya. Itu susah gitu untuk bisa dapat izinnya itu. Nah, taruhlah dokter sudah ahli, sudah resmi nih dia praktek, bisa saja kan dia keliru analisa, dikiranya ini penyakitnya apa tapi ternyata bukan. Itu mungkin saja. Tapi nanti kan ada istilah malpraktek kan, ada istilah begitu kan, malapraktek atau malpraktek. Itu kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sampai misalnya mohon maaf ya ada jatuh korban lah atau gimana kan ada pengadilannya. Nah di situ nanti harus dibuktikan dokter ini sudah sesuai prosedur atau belum gitu. Kalau dia sudah sesuai prosedur tapi ternyata keliru, itu yang tadi berlaku. Kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah pun tetap dapat 1 pahala karena sudah sesuai dengan prosedur, gitu kan? Boleh jadi dia sudah sesuai prosedur, cuma apotekernya ini ketika baca
resep itu salah baca dia mungkin ya. Kalau harusnya kan apoteker begitu dia dikasih resep nih, Pak mau beli obat nih resep dokternya ini. Kalau si apoteker ragu-ragu dia telepon sama dokternya. Ini maksudnya dokter ini ya obatnya ini ya. Oh iya gitu kan. Nah, dia enggak main hajar-hajar aja, keliru dia kasih obat. Orangnya jadi salah obat, salah minum obat, hasilnya kan kacau itu kan. Ditelusuri dong, yang salah siapa nih? Dokter atau apoteker. Nah, mestinya sih dokter itu nggak akan keliru dalam menganalisa. Tapi kalaulah sampai terjadi keliru, dia ngasih obat yang nggak seharusnya, ya wajar gitu. Namanya juga dokter kan dia lagi menganalisa. Bahkan kalau dia ngasih obat, biasanya obatnya kayak semacam diuji coba dulu. Coba dengan obat ini gimana ya, gitu ya. Dengan dosisnya nanti kita tambah lagi sedikit demi sedikit apa segala macam gitulah kira-kira kan. Jadi dokter salah itu manusiawi, tapi salahnya dalam koridor ilmu kedokteran yang diakui kan pasti ada miss-nya itu pasti gitu. Nah, ketika di dalam koridor ilmu kedokteran yang baku gitu ya, sesuai prosedur, sesuai protap, sesuai SOP gitu ya, tapi ada miss-nya, itu yang dimaksud dengan tadi apabila salah tetap dapat satu pahala. Tapi itu semua dalam koridor gitu. Bukan dilakukan oleh yang bukan dokter. Kalau bukan dokter, tiba-tiba main black aja, perut ibu lagi hamil, bayinya nyungsang, sini gua black langsung gitu kan. Dia bukan dokter, itu malpraktek, bukan malpraktek, itu kriminal, kriminal. Ya, bayangin, dokter umum membedah sesar, itu malpraktek. Tapi kalau bukan dokter ngebedah sesar, itu kriminal, maerot gitu misalnya. Ya kan, klinik tongfang gitu misalnya, melakukan tindakan itu kriminal, itu bisa diadukan ke polisi itu, ya kan banyak yang kayak gitu karena kriminal, karena ini bukan orang yang berhak untuk melakukan itu, tapi dia melakukan aja pembedahan lah ini itu. Nah, proyek pengguguran kandungan ini kalau yang melakukannya dokter ya, atas dasar pertimbangan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J dan seterusnya, dan tentu dengan izin keluarga dan sebagainya, terpaksa dilakukan aborsi misalnya, karena kalau tidak diaborsi nyawa ibunya sangat-sangat terancam, berarti bayinya harus istilahnya demolish gitu, mendingan dikorbankan bayinya daripada nyawa ibunya gitu kan. Kalau sesuai prosedur itu tindakan yang benar gitu. Tapi main aborsi aja sembarangan, dikasih minum apalah obat nyamuk apa segala macam gitu oleh orang yang bukan dokter ya. Bahkan oleh dokter pun kalau nggak sesuai prosedur itu malpraktek. Kalau bukan dokter namanya kriminal gitu. Dua-duanya dihukum. Nah, balik lagi ke ijtihad ya begitulah ya. Yang namanya ijtihad itu harus orang yang profesional sesuai dengan prosedur. Kalau sudah semua terpenuhi kok masih nggak pas juga, dapat satu pahala gitu. Kalau kena gitu, nah itu dapat 2 pahala. Ngomonginnya bicara profesional sebenarnya. Baik. Ada lagi? Dari Pak Yadi Rosidi. Silakan Pak Yadi Rosidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, Anda misalnya dulu, kalau dalam ilmu itu kan ada fikih, ada tauhid, ada tajwid dan sebagainya. Kalau tadi Anda lihat penjelasan Ustaz, kayaknya kalau kayak seperti Anda ini paling amannya itu mungkin lebih menekuni di bidang tajwid lah ya, gitu. Karena tidak terlalu banyak perbedaannya lah dari fikih gitu. So, kita memang harus benar-benar ini. Kebetulan Anda juga pengajar Al-Quran gitu. Yang pertama. Nah yang kedua, di ilmu tajwid itu kan ada namanya jalur Imam Hafiz gitu ya. Kemudian juga ada beberapa yang lain. Nah perbedaan jalur itu apakah juga termasuk seperti fikih? Artinya kalau kita mau mengambilnya jalur katakanlah mungkin Imam Hafiz dari Asim atau Syafi'iyah gitu. Nah apakah itu juga seperti fikih gitu? Kayak tadi misalnya Imam Syafi'i misalnya karena lebih menguasai ini, kalau bisa pakai ini. Itu saja yang aneh belum bisa dapat jawabannya itu gitu. Karena kebetulan aneh ngajar belum bisa jelasin masalah itu. Perbedaan di tajwid apa sama dengan di fikih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum jawaban atau apa yang antum sampaikan tuh ada benarnya. Secara umum ya.
lebih aman ngomongin tajwid yang nggak ada khilafiyahnya ketimbang ngomongin fikih yang banyak khilafiyah gitu kan. Tapi sebenarnya karena saya kuliahnya belajar ilmu qiraat juga, yang ngajar saya Kiai Ahmad Dr. Ahmad Fatoni, Dr. Ahsin Sakho, Kiai Syekh Husain Agil Munawar gitu ya, yang banyak cerita, banyak ngasih gambaran tentang qiraat sab'ah yang unik-unik gitu ya. Kok jadi berubah juga saya berpikirnya. Ternyata ilmu tajwid itu lebih parah khilafiyahnya daripada ilmu fikih. Cuman kenapa kok kita kesannya lebih aman? Karena di Indonesia nggak ada tuh orang ngerti qiraat sab'ah, nggak ada kan? Ya semuanya hafaz, semuanya asim, ibaratnya semuanya syafi'i gitu loh. Nggak ada satupun yang pakai mazhab yang lain yang aneh-aneh gitu. Nggak ada gerakan kayak anti mazhab gitu kan. Kalau di fikih kan banyak tuh gerakan. Nggak ada gerakan anti tajwid, terus ngarang sendiri tajwidnya, nggak ada. Ya pokoknya kita baca Quran tajwidnya begitu, ya begitu udah gitu kan. Nah, nanti kalau kita belajar fikih, belajar qiraat yang berbeda, apa kita baca Qalun, Warsh ya dari Nafi' itu, atau Ibnu Katsir lah, atau apa, wah itu kacau balau itu, kacau balau. Ya, bukan hanya tajwid yang berubah, tapi bacaannya pun berubah juga. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum. Itu kalau kita jadi imam baca kayak gitu di belakang teriak subhanallah gitu. Harusnya kan wa ma yakhda'una illa anfusahum. Nah, itu kan hafaz. Nah, kalau kita pakai yang lain wa ma yukhadi'una illa anfusahum, udah berubah gitu kan. Bukan cuma tajwid, kata-katanya berubah. Kan kacau itu kan. Nah, antum coba perhatikan Imam As-Sudais dan imam-imam Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, itu kan mereka, kalau kita ya mad munfasil dengan muttasil, munfasil dengan muttasil, kita bacanya tetap 6 harokat, ya kan? Wajaa, gitu kan? Idza ya ayyuhalladzina amanu idzanu, ya kan panjang itu, amanu idzanu. Nah, karena dia ketemu dengan hamzah gitu kan, dengan alif gitu. Nah, mereka enggak. Ya ayyuhalladzina amanu idzanu, dia cuma 2 harokat saja. Loh, 6 harusnya, kenapa jadi 2? Gitu kan? Perhatikan itu. Imam-imam di Masjidil Haram mereka membedakan antara muttasil dengan munfasil dalam masalah madnya. Ya, ada, kalau kita kan emang jaiz sih ya, jaiz, tapi walaupun jaiz itu walaupun boleh, tapi kita bacanya tetap 6 gitu, nggak dibedakan antara yang munfasil dengan yang muttasil. 6 juga kita baca. Begitulah kita diajarkan oleh guru-guru kita. Nah, di sana sama-sama hafaz, sama-sama asim, tapi kok yang satu benar-benar jaiz dalam arti dia baca 2 harokat saja, yang satu lagi dia baca 6 harokat. Nah, ini kan jadi rada-rada kacau nih, ya kan? Dari kecil kita belajar baca Quran, tahsinut tilawah di kita, ini dipanjangin 6 harokat. Begitu dengerin Sudais, kok kenapa jadi cuma 2? Kan khilafiyah itu. Tapi kan nggak terasa ya. Nggak terlalu terasa, karena rata-rata orang se-Indonesia tetap aja pakai ilmu tajwid yang ada gitu. Yang beredar di Indonesia, yang paling baku lah begitu kan. Nah, baru akan terasa kalau kita ada ke luar negeri, ke Maghrib, ke Maroko. Kacau lah itu, dengerin orang Afrika baca Quran, baru itu kita ngomel-ngomel di situ. Masa baca begitu? Walam yakun lahu kuf'an ahad. Wah, gitu. Apalagi nih bacaan kayak gini kan? Cuma kan nggak beredar di Indonesia kayak gitu, sehingga nggak terjadi khilafiyah. Sama di wilayah tertentu di Indonesia yang masyarakatnya Syafi'i totok gitu ya, itu juga nggak pernah ada perbedaan kok, gitu. Saya pernah ya ke Kalimantan, ke daerah mana ya, Amuntai gitu ya. Driver saya bilang, Pak, kita sholat Jumat dulu. Ya udah, saya bilang Jumatan yuk, Jumatan. Itu satu-satunya orang yang nggak pakai peci sholat di situ cuma saya doang, dan sholatnya cuma pakai celana panjang. Sementara driver saya, walaupun dia pakai celana panjang gitu kan, begitu dia masuk masjid dia langsung ganti kostum, pakai peci, pakai sarung. Oh, karena satu masjid tuh Syafi'i semua.
Dan, nah ada uniknya nih. Begitu Assalamualaikum warahmatullah, zikirnya satu masjid sama persis. Dan nggak ada yang bangun. Kecuali setelah imamnya bangun, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala, baru tuh pada bangun semua. Yang bangun satu-satunya cuma saya doang di situ. Saya merasa aneh kan. Saya mazhab Syafi'i di Jakarta, tapi nggak segitunya. Mereka di situ, Syafi'inya semua orang. Nah, dan gerakannya sama persis, sampai zikir-zikir ba'da sholatnya pun sama persis, sarungnya pun mereknya sama juga. Merek sarungnya pun sama. Nah, itu kan masyarakat yang memang kental sekali dengan sebuah mazhab gitu ya. Kita kan nggak bisa menyalahkan juga gitu ya. Nah, kira-kira di Indonesia kalau dalam bab tajwid kayak gitu itu kita seluruhnya, se-Indonesia tidak ada perbedaan. Baru nanti kita tahu ada jendela perbedaan tuh kalau kita belajar qiraah sab'ah. Beda. Atau kita keluar negeri, beda ternyata gitu ya. Ya untung sih imam-imam di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu mereka masih pakai hafaz dari Asim juga. Jadi boleh dibilang sama lah, kecuali bedanya dikit tadi masalah munfasil dan mutasilnya, madnya itu aja gitu ya. Selebihnya hampir sama, nggak ada yang pakai qiraat yang berbeda. Kecuali kalau kita nonton YouTube yang live, tuh kita bisa nonton ya siaran parabola gitu misalnya. Nah itu kadang-kadang kan ada bacaan tilawah, bukan gambar orang sholat, tapi suasana lagi nggak sholat. Itu ada tuh qiraatnya siapa, kadang-kadang Abdul Basit, Abdul Somad diputar, kadang-kadang siapa, ada dia tulis itu. Qiraatnya dari Warsh itu atau dari Nafi atau dari apa. Nah baru kita ketemu, suaranya aneh-aneh gitu ya, nggak sesuai dengan tajwidnya kita. Baik, ada lagi mungkin silakan. Ya. Wah, ini pertanyaan bagus ya. Sebenarnya begini Pak, untuk konteks kita sekolah fikih, tarikh tasyri' ini bukan cuma 2 semester. Kita ini sekarang di semester 2 ya. Sebelumnya juga ada semester 1. Ini masih ada semester 3, 4 dan seterusnya. Hanya saja dosen yang mengampu besok ini hari Kamis ini Ustadz Sutomo Abu Nasr. Beliau akan meneruskan mata kuliah ini ya. Nah, kayak apa konten materi yang silabus yang sudah beliau siapkan, saya masih belum tahu secara lebih rincinya, tapi yang jelas akan meneruskan dan melengkapi dari apa yang sudah kita bahas di semester 2 ini. Nah, besok semester 3, itu beliau akan lebih dalam. Makanya besok subuh ya pantengin terus aja biar lebih nyambung lah gitu ya. Yang jelas kalau ditanya apakah kitab ini sudah lengkap, ya nggak lengkap lah pastinya. Mana ada kitab yang lengkap, pasti akan selalu ada penyempurnaan lagi di berikutnya, baik oleh saya sendiri atau mungkin orang lain yang akan lebih melengkapinya lagi. Tapi setidaknya sudah memberikan semacam ya poin-poin dasar lah ya tentang wawasan kita apa itu 4 mazhab. Ya kalau dalam praktek berikutnya ya mazhab satu aja, nggak usah 4-4-nya dikerjakan gitu ya. Mazhab satu aja yang kita pelajari yaitu. Nah kalau kita belajar dari basic, nanti malam kita buka kitab Matan Al-Ghaya wa Taqrib karya Al-Qadhi Abu Syuja Al-Asfahani, yaitu Matan Al-Ghaya wa Taqrib. Itu mazhab Syafi'i sekali gitu ya. Dan kalaupun di rumah fikih kita mempelajari 4 mazhab, sebenarnya tetap yang istilahnya yang kalau ibaratnya paduan suara, lead vokalnya tetap Syafi'i gitu ya. Nah, adanya pembahasan tentang ada Hanafinya, ada Malikinya, ada Hambalinya, itu menjadi backing vokal. Backing vokal itu jadi kan mengiringi lah gitu, sekedar untuk bisa kita nggak cuman sendirian gitu ya, tapi kita tahu juga ada yang mengiringi kita di sebelah sana. Ada Hanafi, ngapain dia? Begitu. Terus sebelah sana ada Maliki, ngapain dia? Begitu. Ada Hambali, dia begitu. Sebagai pembanding saja gitu kan, untuk menguatkan atau istilahnya mengarrange gitu ya, mengarrangement sebuah lagu. Lagu kan nggak cuma ada vokal dasar gitu ya.
lead vokal itu penyanyinya, Freddie Mercury itu nyanyi gitu ya, dia vokalnya dia gitu kan, tapi nanti ada suara-suara backing vokal, ada suaranya Brian May, ada suaranya Roger Taylor gitu, ada suaranya John Deacon yang berpadu gitu, sehingga lagu itu menjadi indah ketika ada paduan suara. Tapi tetap harus ada lead vokal ya, jangan vokalnya kayak akapela, nggak ada lead vokalnya semuanya berpadu tuh nggak. Ini lagu pada dasarnya tetap ada lead vokal dan ada backing vokal. Backing vokalnya di belakang posisinya, nggak di depan. Jadi nggak sama rata sebenarnya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Baik, ada lagi? Baik, selanjutnya dari Bapak Aan Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah pesan dan transfer dan Oh, berarti udah utang nih, Ustaz Lukman harus dikirim kemana itu? Oke. sepanjang pengajian di sekolah Live tarikh tasydid di makalah kadang kami jumpai ada kesalahan atau typo. Ya. Boleh diceritakan Ustaz proses kritiknya sebelum live cetak seperti apa di buku ini? Sepertinya menarik untuk diceritakan. Ya, pasti yang namanya percetakan itu melakukan proses editing bahkan koreksi ya, itu berkali-kali. Pengalaman saya, karena beberapa buku saya diterbitkan oleh Gramedia, naskah yang sudah jadi saya kirim itu untuk bisa sampai terbit itu kira-kira butuh 2-3 bulan dari naskah yang sudah saya kirim ya. Padahal dia dikejar waktu. Misalnya ya, mau bukunya ini diterbitkan menjelang bulan Ramadan gitu ya, itu 6 bulan sebelumnya naskah udah jadi itu sebenarnya. 6 bulan saya udah kirim ke mereka, lalu oleh mereka kan dibaca gitu kan, diedit lah, di apa segala macam. Nah itu ngerjain koreksian dari mereka itu yang lama. Mendingan saya nulis dari mula daripada finishing gitu. Ngerjain finishing itu jauh lebih lama gitu ya daripada nulisnya. Saya bisa nulis lebih cepat gitu, tapi memang belum diedit gitu istilahnya, daripada ngeditnya. Makanya proses editing itu malah justru lebih lama gitu daripada proses menulisnya. Sama kalau kita bikin film ya kayak gini nih, sekarang kan kita bikin live kan, ini kan tanpa editing ya. Nah sebelumnya yang namanya sekolah fikih itu kita tapping dulu, tappingnya sebentar, mungkin ya durasi 1 jam ya, tapping 1 jam, tapi ngeditnya seminggu ngeditnya tuh seminggu gitu. Nah ngedit tuh lama gitu kan. Begitu juga proses menulis buku, menulisnya cepat ya, saya menulis 1 makalah seminggu sekali ya kan. Dalam waktu 7 hari jadilah 1 makalah, 25 halaman, 30 halaman, kadang-kadang sampai 50 halaman. Saya nulisnya cepat aja ya, sebagaimana kita tiap hari Senin pagi, hari Rabu pagi baru kuliah ya, itu saya tulis lah. Kadang-kadang misalnya nih ya, untuk hari ini misalnya, tadi malam saya nulis itu dari habis maghrib gitu, saya nulis, dapatlah 25 halaman, 30 halaman tuh sekali nulis gitu kan, dapat gitu. Karena toh sebenarnya kan ilmunya udah ada ya, udah ada di kepala, bukan baru mau nulis apa ya, enggak gitu. Ini materi udah saya kuasai banget, cuman saya belum menuliskannya, itu kan masalahnya. Nah ya tulislah gitu apa yang udah ada di kepala gitu kan, tulis gitu kan, jadilah subuh-subuh kita presentasikan. Nah itu kan berjalan selama 16 kali pertemuan, lalu diedit lah, digabungkan ya, direkap gitu dan diedit. Nah memang proses editingnya ini yang typo-nya ini kemana-mana. Selain masalah typo juga karena begini, nah ini saya juga mungkin ada di antara jamaah sekalian yang bisa ngasih saya saran, ada nggak aplikasi ya atau program gitu ya yang dia tuh bisa memeriksa typo. Saya belum menemukan. Memang benar bahwa di Microsoft Word itu ada menu untuk memeriksa ejaan ya, proofing gitu, ada istilah proofing. Terus ada grammar apa segala macam, tapi itu bahasa Inggris. Memang katanya sih ada bahasa Indonesia dan saya sudah download ya untuk yang grammar bahasa Indonesianya. Tapi wallahu alam bagaimana nggak jalan kayaknya. Ya artinya begini, dia kan ngasih tanda tuh di bawahnya ada garis-garis merah atau warna biru atau apa gitu kan. Tapi semuanya dikasih garis merah sama dia. Seolah-olah dia nggak mengenali kosakata yang dia miliki itu kayaknya nggak banyak gitu. Apa harus saya ajarin dulu semua kosakata di KBBI gitu biar dia nggak salah. Intinya saya belum menemukan software yang bisa memeriksa kesalahan. Tetap itu harus mata manusia ya, mata manusia. Jadi
buku udah jadi begini, saya serahinlah kepada korektor. Coba baca dari awal sampai akhir di mana ada typonya gitu. Nah, typonya itu emang pastinya mengganggu gitu kan. Nah, maka yang mengerjakannya itu harus teliti, ya harus teliti. Nah, proses editing itu emang justru malah lebih lama daripada proses menuliskannya. Nah, bahkan sekelas Gramedia pun yang buku saya tuh diteliti oleh sekian banyak orang gitu ya, dari segi kesalahan ketiknya dan sebagainya. Begitu udah terbit, ya saya juga masih menemukan juga itu masih salah-salah juga. Bahkan sekelas Gramedia gitu, apalagi sekelas kita yang Rumah Fikih Publishing yang tidak secara khusus membayar korektor. Ya, saya baru mau mulai saja nih, mungkin dari buku-buku kita semua yang ada, sudah ada 56 jilid itu memang banyak yang typo sebenarnya, masih perlu dikoreksi lagi kesalahan-kesalahan ketiknya karena kita nggak punya softwarenya dan kita nggak punya tenaganya selama ini. Tapi saya berpikir kedepannya mau kita perbaiki dengan lebih baik lagi sebenarnya dengan menggaji atau membayar khusus korektor gitu ya. Oke. Selanjutnya dari Rizky Indrawan. Terima kasih Ustaz atas materinya. Semoga saya Rizky Indrawan dianggap menjadi murid Ustaz. Izin bertanya Ustaz, apakah bertaklid bisa dijadikan dalil dalam beramal? Bertaklid dijadikan dalil untuk beramal? Iya. Kalau kita pahami bahwa berijtihad itu lawannya adalah bertaklid dan orang nggak boleh sembarangan ijtihad kecuali yang profesional, maka hampir semua amal kita sebenarnya adalah hasil taklid. Ya kan? Hasil taklid. Sayangnya istilah taklid ini sudah mengalami pembusukan. Karena banyak kalangan orang yang anti dengan fikih dan anti dengan mazhab Syafi'i gitu ya. Itu menggunakan diksi taklid sebagai sesuatu yang dianggap buruk dan buruk. Ayatnya itu dikaitkan dengan itu, orang yang memanggul kitab. Orang-orang Bani Israel kan disebutkan begitu kan, alladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Gitu. Orang-orang yang diberikan kepada mereka kitab Taurat tapi tidak bisa menggunakannya, maka mereka itu seperti himar yang memanggul kitab-kitab. Nah, ulama fikih itu dikatakan sebagai himar, gitu. Kenapa? Karena ada Quran, ada hadis, kok malah pakai yang lain, gitu kan? Sehingga kalau kita ikut kepada ulama su kayak gitu, maka kita dianggap bertaklid, dan taklid itu hukumnya haram, ya kan? Itu sudah menjadi menyebar di mana-mana bahwa taklid itu haram, taklid itu haram, taklid itu haram. Karena digambarkan taklid itu sebodoh itu, sebego itu, sesalah itu gitu kan. Padahal kalau kita kembali kepada pemahaman apa itu taklid gitu ya, yang baku taklid itu bukan haram, wajib malah. Karena taklid itu adalah kebalikan dari ijtihad. Dan ijtihad itu hanya boleh dilakukan oleh orang profesional. Sedangkan orang yang bukan profesional, ya, dibandingkan orang yang tidak profesional, kan pasti banyakkan yang tidak profesionalnya, orang awam gitu maksudnya, ya kan? Nah, jadi kayak gini misalnya, kalau dokter itu kan orang profesional, ya kan? Yang boleh menganalisa dan memberi memberi vonis gitu ya, ini sakit apa dan harus diobati gimana tindakan medisnya, kan dokter, oke? Nah, kita serahkan pada dokter kan, yang ahlinya. Sedangkan kita kan bukan dokter, kita ini orang awam. Nah, sebagai orang awam, kalau kita mau berobat, kita mikir sendiri, apa kita tanya dokter? Tanya dokter kan? Itulah taklid namanya, gitu. Itulah taklid. Ya, bertanya kepada yang paham, itu namanya taklid. Fas'alu ahla dzikri, itu namanya taklid, gitu. Cuma selama ini istilah taklid itu sudah terlanjur dicoreng-moreng oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kesannya kalau taklid itu orang Yahudi, gitu ya. Ayatnya itu yang dikaitkan dengan taklid itu adalah ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka orang-orang Yahudi itu telah menjadikan rahib dan pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Anda bermadzhab Syafi'i, Anda menyembah Syafi'i. Begitu ungkapannya. Kan jadi serem itu kan, disebut menyembah gitu loh. Anda tuh harus langsung Quran dan Sunnah, tapi nggak bisa bahasa Arab, paksain aja, gitu kan. Padahal kan nggak ngerti gitu kan, mau bilang apa gitu, ya harus tanya kepada yang ngerti. Nggak boleh,
gitu. Terus kalau saya nggak tahu, nggak boleh, nanyanya ke siapa? Ke saya aja. Kalau nanya ke dia boleh, tapi kalau nanya ke Imam Syafi'i nggak boleh. Karena kalau nanyanya ke ulama mazhab Syafi'i itu dibilang menyembah ulama su gitu kan. Itu yang menyebar di mana-mana kayak gitu pemahamannya. Maka kalau ada yang bertanya taklid itu boleh nggak sih? Saya tanya dulu, yang ente pahami dengan istilah taklid itu yang mana? Kalau menyembah rahib, menyembah pendeta, ya nggak boleh. Tapi pertanyaannya gini, kalau kita mau sholat, kan harus ada petunjuknya kan? Harus, ini berapa rakaat? Mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang rukun, mana yang syarat sah, mana syarat wajib dan sebagainya. Tahu dari mana itu semua? Quran. Coba cari ayatnya. Rukun yang pertama lah niat. Mana ayatnya? Nggak ada kan? Mana coba? Di ayat Al-Quran, rukun pertama sholat itu kan niat, ya kan? Kalau cari ayat Quran nggak ada. Paling adanya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, itu dalilnya hadis. Tapi di Quran ada nggak? Nggak ada, ya. Bahwa sholat itu harus pakai niat, gitu nggak ada. Ya ayyuhalladzina amanu la tusolli illa binniyah. Wahai orang yang beriman, janganlah sholat kecuali pakai niat. Ada nggak ayat kayak gitu? Nggak ada, ya kan? Nah terus jadi kita niat apa enggak nih? Kan nggak ada ayatnya. Nah, gitu kan kita bingung gitu kan. Sudahlah, nggak usah repot-repot kayak gitu. Ikuti saja pelajaran sholat yang sudah diajarkan oleh para ulama. Yaitu mazhab, ya kan? Dibilang awalnya niat dalam hati gitu. Kalau mau dilafazkan silahkan, dalam mazhab Syafi'i lebih dianjurkan. Terus apa? Berdiri, takbiratul ihram gitu kan, baca Fatihah, bla bla bla, kan itu semua adalah pelajaran. Dari mana kita nggak tahu, pokoknya itu yang diajarin. Itu kan taklid. Anda belajar fikih itu taklid, bahkan lebih parah lagi. Kan kita nggak boleh pakai hadis kecuali yang sahih gitu ya. Sekarang saya tanya, Anda tahu itu sahih dari mana? Kata Bukhari apa ngarang sendiri? Nggak mungkin ngarang sendiri kan, pasti kata Bukhari. Ya itu taklid, ngikutin Bukhari. Bukhari kan manusia, dia bisa saja salah, bisa saja tidak salah, bisa saja benar, bisa saja nggak benar kan? Kenapa masih ikut Bukhari? Nah, berarti Anda tuh sudah menyembah Bukhari dong. Nah, kan gitu harusnya. Ya enggak. Kita nggak nyembah Bukhari, kita menggunakan ilmunya Bukhari karena memang dia pakar di bidang kesahihan hadis, gitu kan? Kita nggak menyembah Bukhari, sama kita nggak menyembah Syafi'i, tapi kita memanfaatkan kepakaran beliau dalam masalah istinbatul ahkam karena dialah yang paling ngerti bagaimana kesimpulan hukumnya, bukan menyembah gitu. Nah ini yang sering terjadi kekacauan di masyarakat tuh kayak gitu, karena sudah terlanjur semangat ingin ngejelek-jelekin mazhab Syafi'i. Dari awal udah benci sebenci-bencinya, dendam sedendam-dendamnya. Pokoknya selama masih ada yang pakai mazhab Syafi'i, nggak akan masuk surga. Yang benar hanya Quran Sunnah. Gitu. Tapi kalau ditanya Quran Sunnah dari mana, ente emang paham? Nggak juga sih. Terus ngikutin siapa? Yang ngikutin Bin Bas. Ya masa ngikutin Bin Bas gitu loh. Ya bukan berarti Bin Bas jelek, tapi nggak begitu caranya, ya kan? Nggak begitu caranya. Iya, masing-masing ilmu tuh ada rujukannya. Jangan kemudian semua disalah-salahin dan yang benar dia doang, padahal juga ngaji baru kemarin sore sebenarnya. Oke, kembali lagi, ada pertanyaan? Ini ada yang masuk di YouTube. Ya. Mohon bertanya, bagaimana kalau kita menemukan hadis hasan atau sahih dan kami amalkan, sedangkan kami belum tahu di mazhab yang kita ikuti belum ada atau tidak? Bagaimana itu? Iya, menjalankan hadis itu memang butuh referensi ya. Karena baru tahu bahwa hadis ini sahih atau hasan atau dhaif dan sebagainya itu belum ada pengaruhnya apa-apa terhadap implementasi. Dia baru statusnya subjektif pula. Yang bilang sahih siapa? Gitu kan. Misalnya ada sebuah hadis A gitu ya. Itu gelarnya hadis itu atau status yang disematkan kepada hadis itu 10 orang ahli hadis dengan 10 status yang berbeda. Bisa jadi begitu. Nah, itu baru status. Belum ngomongin implementasinya kayak gimana? Ya nggak tahu juga gitu kan. Nah, oleh karena itu sebenarnya kalau ngomongin ya, hadisnya ini statusnya apa? Silahkan belajar ilmu hadis. Tapi kalau ngomongin gimana ya mempraktekkan suatu amalan, Anda nggak usah ngomongin hadisnya. Anda langsung ngomong hukumnya gitu. Dan hukumnya bukan di hadis. Hukumnya di ilmu fikih. Belajar ilmu fikihnya biar langsung nyambung, perbuatan kayak gini ini hukumnya wajib ya ternyata, gitu kan? Ternyata hukumnya sunnah ya, ternyata hukumnya mubah ya, atau malah haram gitu kan? Jangan baca hadis gitu, karena di hadis nggak akan connect dengan hukum. Hadis itu
Walaupun ya dia berpotensi bisa menelurkan hukum, namanya hadis ahkam. Kan kalau kita baca kitab yang karangan Ibnu Hajar Asqalani gitu ya, Bulughul Maram gitu kan, itu kan hadis-hadis hukum. Tapi dia baru mengandung hukum, belum menjadi hukum yang siap dipakai. Masih harus diproses. Prosesnya itu namanya ilmu istinbat. Nah, hasilnya dikumpulkan, nama ilmunya ilmu fikih. Belajar fikih, jangan belajar hadis gitu. Kalau mau tahu hukumnya. Tapi kalau mau tahu ceritanya gimana, boleh juga gitu kan. Tapi bukan belajar hadis, tapi belajar fikih yang levelnya agak tinggian. Kalau tadinya cuma baca Matan Al-Ghaya wa Taqrib, naiklah dikit Kifayatul Akhyar, gitu kan. Naiklah dikit baca Al-Hawi Al-Kabir misalnya, atau Nihayatul Matlab misalnya, atau sekalian yang lebih panjang lagi Al-Majmu' misalnya, Asnal Matalib misalnya, gitu kan. Nah, biar tahu nanti ini ketika kesimpulannya begini, ini dasarnya dari mana? Itu kitab yang lebih tinggi lagi. Bukan kitab hadis, bukan juga kitab tafsir. Karena hadis dan tafsir itu belum terkoneksi otomatis dengan fikih, gitu. Ya, belum langsung terkoneksi. Baik. Habis ya. Baik, karena sudah habis semua, maka saya harus akhiri sampai di sini. Sebelum saya akhiri, pengumuman ya. Nanti malam insya Allah kita teruskan kajian malam Kamis kita. Kita akan bahas tentang sholat khauf, karena minggu lalu kita sudah membahas tentang sholat istisqa. Sebelumnya lagi kita bahas sholat gerhana ya. Nah, malam nanti kita akan masih dalam bab sholat juga, yaitu sholat khauf. Sholat yang seumur hidup saya pun belum pernah melakukannya. Jangan-jangan jamaah sekalian juga belum ada satupun yang pernah melakukannya. Sholat khauf gitu. Sholat yang dilakukan pada saat perang. Gimana kita mau sholat dalam keadaan perang? Orang perang aja belum pernah gitu. Perangnya aja belum pernah gitu. Lalu sholat khaufnya gimana? Ya, ini kan. Jadi kita belajar teori sebenarnya gitu ya. Insya Allah nanti malam ba'da maghrib jam 6.30 sampai jam 8 malam lah. Dan saya nggak tahu nanti Ustadz Tengku itu sudah mulai lagi apa belum ya. Nah, semoga sudah ya. Pelajaran bahasa Arab pada maghrib, pada isya gitu kira-kira. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh iya, untuk minggu depan karena kajian kita tarikh tasyri' ini sudah selesai dan sudah ada bukunya, maka pada hari Senin kita akan berubah mata kuliah ya. Saya coba cek dulu di dalam jadwal karena saya sudah buatkan jadwalnya untuk hari berikutnya Senin. Insya Allah kita akan bahas pada minggu depan itu Senin. Di hari Senin kita akan bahas fikih kontemporer gitu ya. Jadi mata kuliah kita masuk ke fikih kontemporer. Ini sebenarnya sih agak sedikit nyambung dengan yang selama ini ya. Kalau ini kan kita selama ini kan kita bicara tentang fikih perbandingan mazhab ya, 4 mazhab gitu kan dengan segala contoh-contoh fikih klasik sebenarnya. Nah, ngomongin fikih kontemporer berarti kita ngomongin kajian-kajian fikih kekinian yang tidak ada pembahasannya di fikih klasik. Karena mereka sudah lewat pada saat mereka masih hidup, para ulama kita yang klasik itu, pada saat mereka masih hidup permasalahannya belum muncul. Dan setelah generasi mereka lewat, di zaman sekarang muncullah masalah itu. Tapi ulama ahli fikihnya sudah pada nggak ada. Sehingga ulama yang ada zaman sekarang inilah yang kemudian berdebat. Perdebatan mereka itu yang akan kita bahas. Perdebatan para ulama kontemporer terkait masalah kontemporer gitu ya. Yang dari awal saya sudah kasih sains apa? Ini perdebatan ya, ini perdebatan. Jadi ini bukan 4 mazhab. Jadi kalau ditanya, ini hukumnya gimana menurut mazhab Syafi'i gitu? Enggak ada. Ini bukan mazhab Syafi'i. Ini perdebatan orang zaman sekarang. Ya mereka memang sebutlah mereka itu ulama gitu ya. Tapi ketika memandang masalah yang ada di depan mata, tergantung lensa yang dia pakai gitu. Apa lensa cembung, apa lensa cekung gitu ya. Karena cara mandangnya beda, itu nanti kesimpulannya akan 180 derajat berbeda gitu. Memandang permasalahannya. Karena walaupun masalahnya di depan mata, tapi untuk memahaminya itu nggak bisa sekilas. Harus orang yang expert di bidang itu yang nggak bisa
orang cuman ngaji kitab di pesantren tiba-tiba bisa memahami hakikat fenomena yang ada. Nah, problematika yang paling dasar dalam fikih kontemporer itu adalah memahami itu dulu ya, takyifnya itu harus tahu dulu ya. Ini sebenarnya yang kita bicarakan apa sih gitu. Kalau membicarakan tema atau katakanlah objeknya saya sudah kita gagal, hukumnya juga udah pasti salah gitu ya kan. Memahaminya dari awal sudah salah, hasilnya udah pasti salah. Problematika terbesar fikih kontemporer adalah masalah tidak memahami masalah. Duduk masalahnya itu yang dia nggak pahami oleh orang-orang sekarang gitu.